Bab 07 PENDAFTARANFRESHMEN. Setelah mendengar perkenalan guru ini dengan Bei, Huo Yuhao sangat terkejut. Penatua Broter, bukankah sekolah peduli dengan praktik guru ini? Bei menjawab dengan suara rendah, meskipun guru Zhou Yi sangat keras, dia benar-benar guru yang baik. Tidak ada satupun siswa yang lulus dari kelasnya yang mengatakan hal buruk tentangnya. Ketegaran guru Zhou adalah karena harapannya yang tinggi dari murid-muridnya dan metode keras yang ia gunakan untuk mengajar. Tetapi, hampir seperempat dari siswa yang dia ajar telah berhasil memasuki sekolah dalam. Angka ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh sekolah. Satu-satunya alasan dia terdegradasi ke tahun-tahun pertama kali ini adalah karena keributan. Jika Anda bekerja keras dan menjadi luar biasa, maka menjadi murid guru Zhou akan sangat bermanfaat. Huo Yuhao merasa lega, oh jadi begitu. Guru Xiaoya, kakak lelaki, tolong lanjutkan apa yang harus Anda lakukan. Saya akan menuju ke asrama sekarang. Bei tersenyum dan berkata, oke. Guru Xiaoya dan saya harus mengikuti ujian kelulusan sekarang. Jika kita bisa lulus, kita akan berhasil naik ke tahun keempat. Saya tinggal di asrama 312. Jika kau butuh sesuatu, temui aku di sana. Bei dan Tang Ya sebenarnya memiliki banyak hal untuk dilakukan. Alasan Tang Ya terburu-buru untuk mendapatkan cincin roh ketiganya adalah untuk lulus ujian masuk tahun keempat dengan lancar. Setelah masuk kelas yang lebih tinggi, akan ada lebih banyak hal yang menunggu mereka. Huo Yuhao pergi ke Stardew Forest sendirian untuk mendapatkan cincin roh, jadi seharusnya tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Berjalan melalui bangunan akademik siswa kulit putih dan bangunan tahun kedua, ketiga berwarna kuning, Huo Yuhao akhirnya melihat asrama. Itu mencakup area yang luas dan juga memiliki 4 warna, putih, kuning, ungu dan hitam. Ini, jelas, mewakili 4 bidang yang berbeda dari orang-orang dari tahun yang berbeda akan tinggal. Secara total, asrama memiliki 6 lantai. Huo Yuhao pergi ke pintu gedung putih dan melihat seorang lelaki tua duduk di depannya. Pria tua itu mengenakan pakaian abu-abu. Kerutan di wajahnya sudah cukup untuk membunuh setidaknya 10 lalat sekaligus. Dia memiliki mata kuning dengan kelopak mata bagian bawah yang longgar dan tampak seperti berada di usia senja. Matahari jatuh sempurna di tubuhnya dan dia tampak sangat nyaman berbaring di kursi. Huo Yuhao mendatanginya dan dengan hormat berkata, "Kakek, halo. Saya seorang siswa baru, di sini untuk pindah. Apakah Anda perlu memeriksa lencana siswa baru saya?" Pria tua itu mengulurkan tangan kanannya yang gemetaran tanpa mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak rendah, "Biarkan aku melihat lencana dan kunci asrama Anda." Huo Yuhao buru-buru menyerahkan mereka. Lelaki tua itu melambaikan tangan di depan matanya, "Silakan. Asrama 108 adalah kamar ketiga di sebelah kiri di lantai pertama. Dari lantai 4 ke atas adalah kamar perempuan. Anda tidak diizinkan naik ke sana. Jika kami mengetahui bahwa Anda melakukannya, Anda akan dikeluarkan." "Terima kasih Pak." Huo Yuhao sekali lagi membungkuk padanya sebelum masuk ke dalam. Pria tua itu mempertahankan posisinya sebelumnya tetapi bergumam, pemandangan langka untuk melihat anak yang begitu sopan. Selama dia bergumam, beberapa siswa baru juga telah tiba tetapi mereka bahkan tidak melihat pria tua itu duduk di sebelah pintu masuk gedung dan berjalan lurus ke dalam. Orang tua itu juga tidak menghentikan mereka. Dia hanya mengantuk duduk di sana. Huo Yuhao mengikuti arahan orang tua itu dan dengan cepat menemukan kamarnya. Asrama mahasiswa berada di sebuah gedung apartemen sederhana. Ada lorong panjang dengan kamar-kamar di kedua sisi berlabel nomor. Jelas bahwa interior bangunan ini sudah cukup tua dan mungkin telah digunakan selama bertahun-tahun. Ada kamar mandi di ujung lorong untuk digunakan bersama. Membuka pintu dengan kuncinya, udara basi lebat menyembur keluar dan Huo Yuhao dengan cepat bergeser menjauh. Setelah beberapa saat, dia bergegas masuk untuk membuka jendela. Tidak ada yang tinggal di sini selama setidaknya 1 bulan. Ada debu di mana-mana. Mengambil keuntungan dari ventilasi yang disediakan oleh jendela yang terbuka, Huo Yuhao mulai membersihkan seluruh ruangan. Itu sangat kecil, bahkan tidak 10 meter persegi, dan 2 tempat tidur mengambil sebagian besar. Ada juga meja besar, 2 lemari logam, lampu langit-langit dan benjolan logam di dinding. Bei telah memberitahunya bahwa cahaya itu adalah perangkat roh yang sederhana dan dapat diaktifkan dengan memasukkan kekuatan roh ke dalam benjolan logam itu. Setelah menyiarkan kamar itu keluar, udara basi di dalam asrama akhirnya hilang.
Melihat kamar mungil ini, Huo Yuhao sulit menggambarkan kegembiraan. Mulai hari ini akan menjadi kamarnya selama setahun penuh. Sepertinya dia juga akan memiliki teman sekamar dan mungkin harus sedikit membersihkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa anak-anak dari keluarga miskin menjadi tuan rumah tangga sejak dini. Meskipun Huo Yuhao lahir di Dux Estate, kondisi hidupnya bahkan tidak sebanding dengan rakyat jelata yang sederhana. Dia membeli baskom kecil dari toko mahasiswa di luar asrama menggunakan sebagian besar uangnya. Dia juga meminta selembar kain bekas dan segera mulai membersihkan asrama. Setelah hanya setengah jam, setiap sudut ruangan yang sulit dibersihkan benar-benar bersih di bawah mata roh Huo Yuhao. Meskipun kamar asrama masih cukup sederhana, itu mendapatkan suasana yang menyegarkan. Huo Yuhao tidak berencana membeli sendiri tempat tidur. Tempat tidur kayu sudah cukup untuk diolah Huo Yuhao yang bekerja keras. Karena dia sedikit lapar, dia pergi keluar untuk mencari lokasi kafetaria. Kemudian, ia pergi ke toko mahasiswa untuk membeli mangkuk makanan termurah sebelum menuju ke kafetaria. Setiap kelas memiliki kafetaria sendiri di belakang tempat tinggal. Huo Yuhao terkejut ketika dia pertama kali melangkah ke dalamnya. Pada saat itu, tidak ada banyak orang di sana dan tampaknya sangat kosong. Bahkan tidak ada satu meja pun di sana. Semuanya jelas. Satu-satunya hal di sana adalah air mancur untuk mencuci tangan dan peralatan. Ada banyak jendela yang menjual makanan di dalam dan masing-masing memiliki menu. Kedelapan jendela masing-masing memiliki gaya makanan yang berbeda dan harga meningkat dari kanan ke kiri. Bagaimana tidak ada tempat duduk di kafetaria? Pintu ruang makan bahkan memiliki catatan yang mengatakan tidak ada makanan yang bisa dikeluarkan. Setelah jeda singkat, Huo Yuhao membeli makanan dari jendela termurah. Tumis sayuran dan nasi putih. Meskipun itu adalah makanan termurah, dia memakannya dengan antusias. Sudah bagus bahwa dia memiliki sesuatu untuk dimakan. Harga juga bagus. Hanya 2 koin perunggu. Dengan penghasilannya dari 1 koin emas sebulan, seharusnya ada cukup makanan untuk dihabiskannya dengan hemat. Huo Yuhao mengamati sisa kafetaria saat dia makan. Dia menemukan bahwa jendela paling mahal dikenakan untuk makan dengan koin emas. Dia bahkan tidak tahan memikirkannya. Setelah dengan cepat menghabiskan makanannya, Huo Yuhao langsung kembali ke asramanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa burung bisu harus pergi ke hutan terlebih dahulu. Dia tahu bahwa dia masih memiliki celah besar untuk ditutup dengan siswa lain dan tidak boleh membuang waktu. Duduk bersila di tempat tidur kayu, Huo Yuhao dengan cepat masuk ke meditasi untuk berlatih Mysterious Heaven Skill. Meskipun kecepatan latihannya jauh lebih buruk dibandingkan dengan Bei Bei dan Tang Ya, itu masih merupakan peningkatan yang signifikan untuk dirinya sendiri. Setelah memulai pada skill surga misterius, ia benar-benar bisa merasakan dirinya maju setiap hari. Ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Selama beberapa hari terakhir di jalan, kekuatan roh awalnya tidak murni sepenuhnya dikonversi ke kekuatan roh surgawi misterius. Dan kekuatan roh surgawi yang misterius sangat efektif untuknya. Saat itu beredar di tubuhnya, itu akan memberi makan pembuluh darahnya. Meskipun sekarang tidak jauh lebih baik, Bei Bei telah memberitahunya bahwa jika dia melanjutkan, keterampilan itu bahkan akan meningkatkan konstitusinya. Huo Yuhao sudah membuat jadwal untuk dirinya sendiri. Setiap pagi saat fajar, dia akan berlatih mata setan ungu. Setelah itu, dia akan menghabiskan 1 jam berlatih mengontrol naga pengambilan derek, Ghost Shadow Elusive Steps dan Mysterious Jade Hand dan teknik lain yang diajarkan Bei Bei kepadanya. Selain makan, dia akan menghabiskan sisa waktunya berlatih Mysterious Heaven Skill. Kekuatan roh adalah dasar roh guru. Saat ini, dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menumbuhkan skill surga misterius. Keahlian ini sangat bagus. Ini sangat cocok dengan keadaan Anda. Kalian manusia cukup cakap. Huo Yuhao baru saja memasuki kondisi meditasi, ketika tiba-tiba, semua yang ada di depan matanya berubah menjadi selembar putih. Suara Daydream Ichewom juga memanggilnya. Dia sekali lagi terseret ke lautan kesadarannya. Brother Daydream, Huo Yuhao memanggil dengan terkejut. Daydream Ichewom berkata dengan malas, kondisi tubuh Anda telah banyak berubah dalam beberapa hari terakhir. Ini awal yang baik, daya tahan tubuh Anda juga perlahan meningkat. Tidak buruk, tidak buruk. Beberapa keterampilan yang telah Anda praktikkan sesuai untuk Anda. Terutama keterampilan meditasi ini dan keterampilan mata itu. Anda mungkin telah mengalami keempat keterampilan yang saya berikan sekarang.
Sering berlatih, terutama yang terakhir bersama dengan keterampilan mata Anda. Hasilnya harus cukup bagus dan memungkinkan Anda untuk memiliki keterampilan semangat ofensif. Kondisi Anda lebih baik dari yang saya bayangkan. Brother Daydream, saya pasti akan berusaha keras dalam kultivasi saya. Mendengar suara cacing Daydream, Huo Yuhao dapat menegaskan sekali lagi bahwa menyatu dengan spirit beast jutaan tahun bukanlah mimpi. The Daydream Ichewon berkata, aku mengantuk jadi aku akan tidur sebentar. Teruslah berlatih seperti sekarang. Bangunkan saya ketika Anda mencapai kemacetan dan perlu cincin roh kedua Anda. Pada saat itu, atribut Ice Battle Spirit harus memiliki bentuk fisik. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengalami lompatan kualitatif. Bagaimana aku bisa menemukanmu ketika aku mau? Jika kamu menemui bahaya yang tak terhindarkan, aku secara alami akan datang membantumu. Jangan khawatir. Saya hanya bisa hidup jika Anda hidup. Pergi tidur. Cahaya putih mencabut dan Huo Yuhao bangun dari meditasi. Dia terkejut menemukan bahwa langit sudah menjadi gelap. Dia sebenarnya sudah bermeditasi selama lebih dari 3 jam dan kekuatan roh surgawi yang misterius juga sedikit meningkat. Karena sudah malam, dia sedikit lapar. Namun, melihat warna langit, kafetaria mungkin tertutup. Untungnya, dia masih memiliki sisa makanan di tasnya yang dia makan dengan air. Setelah itu, ia melanjutkan kultivasinya. Dini hari, setelah menyerap energi misterius yang berasal dari Ki Ungu di timur, Huo Yuhao kembali ke kamarnya untuk mulai berlatih keterampilan khusus kelantang. Pada saat dia selesai, langit sudah terang. Jadi dia mandi dan pergi ke kantin untuk membeli makanan. Ketika dia sampai di kafetaria, dia mengerutkan kening. Sejak memulai budidaya keterampilan langit misterius, makannya terus meningkat. Konstitusi yang baik membutuhkan lebih banyak nutrisi tetapi dia tidak punya uang untuk itu. Karena Bebe sudah membayar uang sekolahnya, bagaimana dia bisa meminta lebih banyak? Untungnya, tidak ada banyak variasi untuk sarapan dan juga sangat murah. Huo Yuhao membeli beberapa telur dan semangkuk bubur. Kali ini, dia dengan enggan menghabiskan 3 koin perunggu. Setidaknya dia memberi dirinya nutrisi yang baik. Dia memperhatikan bahwa makanan yang dia pikir murah kemarin benar-benar lebih mahal daripada makanan di luar. Adik kecil, kamu tidak bisa pelit untuk makanan. Nutrisi yang tidak memadai tidak baik. Sekolah memiliki pekerjaan untuk siswa yang dapat Anda ambil untuk memiliki sumber penghasilan. Tanpa sepengetahuannya, Bebe telah tiba di sebelah Huo Yuhao. Kakak penatua, Huo Yuhao memanggil dengan terkejut. Sampai sekarang, satu-satunya orang yang dia kenal di Akademi Shrek adalah Tang Ya dan Bebe. Bebe berkata dengan nada meminta maaf, tidak memberimu uang adalah harapan bahwa kamu akan belajar kemandirian. Kekuatan pertempuran hanya satu bagian. Kekuatan nyata seseorang mencakup kombinasi keterampilan. Yang paling penting adalah untuk dapat bertahan hidup dalam keadaan apapun. Apakah kamu mengerti? Penatua Brother, Anda telah banyak membantu saya. Saya mengerti. Saya masih punya beberapa koin. Setelah sekolah dimulai, saya akan melakukan beberapa pekerjaan. Bebe menepuk kepalanya, oke. Aku akan pergi dulu. Ingat, Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang tetapi jangan pernah menabungnya untuk makanan. Anda membutuhkan makanan. Huo Yuhao meninggalkan kafetaria bersama Bebe. Dia memutuskan bahwa dia akan mengikuti apa yang dikatakan kakak laki-lakinya dan memperlakukan dirinya dengan makan siang yang baik hari ini. Kembali di gedung asrama, Huo Yuhao baru saja mencapai kamarnya ketika dia menemukan bahwa pintu itu terbuka. Awalnya dia terkejut, lalu dia menyadari bahwa teman sekamarnya mungkin sudah tiba. Saat itu, seorang pria muda berjalan keluar dari ruangan dan membeku setelah melihat Huo Yuhao. Pria muda itu memiliki wajah yang halus dengan kulit putih dan sepasang mata biru besar dan terang. Rambut pendeknya yang rapi dan berwarna sama. Dia bahkan lebih tampan daripada Bebe. Jelas orang yang paling tampan dari usia yang sama dengan yang pernah dilihat Huo Yuhao. Tinggi dan usia pemuda itu tampak mirip dengannya. Kamu, Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Pria muda itu dengan arogan memberinya tatapan tajam, minggir dari jalanku. Petik 2. Oh, Huo Yuhao dengan cepat bergeser ke samping dan pemuda itu berjalan melewatinya. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan menoleh. Kamu mungkin juga ada di ruangan ini. Mengingat kamu telah membersihkan seluruh ruangan, aku akan mengizinkanmu untuk sementara tinggal bersamaku. Saya punya beberapa aturan yang harus Anda ingat. Pertama,
Jangan pernah membawa siapapun kembali. Kedua, jangan pernah telanjang di dalam ruangan. Ketiga, Anda tidak diperbolehkan mendengkur saat tidur. Keempat, jangan ganggu saya. Kelima, ketika Anda membersihkan kamar di masa depan, jangan menyentuh tempat tidur saya. Apakah Anda mendapatkan semua itu? Melihat pemuda ini begitu sombong, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Pria muda itu mendengus dingin. Jika kamu tidak mendengarkan aku akan menendang kamu keluar. Cobalah jika Anda tidak percaya kepada saya. Huo Yuhao telah diintimidasi sejak dia masih muda di Dux Estate dan tidak bisa mentolerir kesombongan seperti itu. Dia dengan dingin menjawab, mengapa kita tidak mencobanya? Ayo pergi keluar. Melihat bagaimana Huo Yuhao tidak mundur, pemuda itu tertawa. Tawanya sangat cantik tetapi rasa jijik dan jijik menyulut api di hati Huo Yuhao. Aku masih belum tahu namamu, pemuda itu bertanya dengan jijik. Huo Yuhao menjawab dengan suara rendah, sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah sebaiknya kamu mengatakannya sendiri? Pria muda itu menjawab dengan santai, saya Wang Dong. Saya Huo Yuhao. Wang Dong sedikit tersenyum dan tiba-tiba mendekat ke Huo Yuhao, bagus. Saya pikir nama ini akan dengan cepat menghilang dari Shrek Academy. Ayo pergi, idiot. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik untuk berjalan di luar. Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat dan berjalan keluar dengan langkah-langkah besar. Bahkan jika dia tahu dia tidak memiliki kekuatan pertempuran yang kuat, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya, terutama jika itu adalah orang yang akan menjadi teman sekamarnya di masa depan. Bab 08 GURU Rakasa Akademi Shrek membentang luas dan ada banyak ruang kosong di antara bangunan. Setelah berjalan keluar, Huo Yuhao dan Wang Dong langsung berdiri di area terbuka di luar asrama. Berbalik, Huo Yuhao mengisyaratkan Wang Dong untuk menyerang. Bahkan dengan amarah yang membara di hatinya, Huo Yuhao tidak menyerbu ke depan. Setelah situasi hidup dan mati di hutan Stardow, ia belajar untuk tetap tenang. Pria tua yang berbaring di sebelah pintu asrama sedikit mengangkat kepalanya. Di matanya yang redup muncul cahaya yang aneh. Dia melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, penuh dengan antusiasme. Cahaya keemasan pucat berkilau di mata Huo Yuhao dan cincin roh putih bangkit dari kakinya. Roh pertempuran mata rohnya diaktifkan. Melihat cincin roh 10 tahun, Wang Dong tertawa. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sekolah ini. Anda berani melawan saya dengan kekuatan yang tidak signifikan. Aku bahkan tidak perlu menggunakan roh pertempuran untuk menangani orang sepertimu. Saat dia berbicara, Wang Dong mengetuk tanah dengan jari kaki kirinya. Tubuhnya melesat seperti panah ke arah Huo Yuhao. Tidak hanya kecepatannya yang cepat, tubuhnya juga sangat anggun. Dalam sekejap mata, kaki kanannya naik dan langsung menuju ke dada Huo Yuhao. Saat dia mengangkat kakinya, Huo Yuhao memperhatikan bahwa Wang Dong memiliki sepasang kaki panjang yang tidak normal, salah satunya baru saja akan mengenai dia. Huo Yuhao bergerak pada saat kritis itu. Dia segera melangkah ke kanan dan mencoba menamparkan pergelangan kaki Wang Dong dengan tangan kirinya. Wang Dong jelas tidak berharap Huo Yuhao bisa menghindari tendangan yang begitu cepat. Dia segera mengambil kembali kaki kanannya, menghindari tangan kiri Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia menendang kakinya sekali lagi dengan kecepatan kilat, tapi kali ini mengincar leher Huo Yuhao. Huo Yuhao tampaknya bisa meramalkan setiap langkah Wang Dong. Saat Wang Dong menendang, Huo Yuhao sudah jongkok. Pada saat berikutnya, dia melompat dan bahu kanannya mengenai paha kanan Wang Dong. Gerakan keduanya sangat cepat. Bagi orang normal, sepertinya Wang Dong sengaja meletakkan kakinya untuk membiarkan Huo Yuhao mendorong dengan bahunya. Tak perlu dikatakan bahwa tubuh Wang Dong adalah kualitas terbaik. Dengan pahanya mendorong, orang normal akan kehilangan keseimbangan, tetapi kaki kanan Wang Dong tinggi ke kepalanya. Tubuhnya tampak seperti garis vertikal dengan kaki kirinya stabil di tanah. Huo Yuhao hanya merasakan ledakan fleksibilitas lembut saat bahunya mendorong ke atas kaki Wang Dong sebelum menyerbu ke depan untuk memukul Wang Dong agar tetap berada di atas angin. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ketika Wang Dong berdiri dengan satu kaki untuk mendorongnya ke bawah. Menghadapi reaksi cepat Huo Yuhao, Wang Dong membuat gerakan mengejutkan lainnya. Kaki kanan yang diangkat terus naik dengan tubuhnya dan dia melompat dengan kaki kiri pada saat yang sama untuk menendang Huo Yuhao. Dalam hal itu, kedua kakinya telah terbuka sangat lebar sehingga melampaui apa yang dibayangkan orang sebagai batas manusia normal.
Kemampuan deteksi mental mata roh Huo Yuhao secara akurat menangkap serangan Wang Dong sebelumnya. Kali ini, dia melihat gerakan lawannya tetapi dia tidak bisa menghentikan tubuhnya untuk maju. Memprediksi pergerakan musuh masih memberi keuntungan yang pasti. Kaki Wang Dong baru saja mencapai dagunya ketika Huo Yuhao tiba-tiba mendorong ke bawah dengan tangannya dan bertabrakan dengan kaki kiri Wang Dong. Kekuatan Wang Dong sangat mencengangkan. Dengan kaki ini muncul kekuatan yang tak terlukiskan. Huo Yuhao hanya bisa merasakan tangannya tiba-tiba mati rasa sebelum secara tidak sadar menggunakan kekuatan tangan giok misteriusnya. Bahkan dengan ini, dia masih terhuyung mundur setelah ditendang. Tubuh Wang Dong membalik di udara saat kaki kanannya dengan ringan mengetuk tanah. Kaki kiri yang dia angkat juga turun dan tubuhnya membalik sekali lagi dengan kaki kanannya mencambuk bahu Huo Yuhao. Dia jelas marah karena Huo Yuhao mendorong pahanya. Saat dia terhuyung mundur, Huo Yuhao bereaksi ketika dia melihat kaki kanan Wang Dong mengetuk tanah untuk membalik kembali. Langkah kakinya tiba-tiba menjadi gesit. Dengan flash, dia dengan cepat menghindar ke kiri. Peng! Kaki kanan Wang Dong dengan ganas menendang tanah dan benar-benar meninggalkan jejak kaki ringan di atas batu. Orang bisa melihat berapa banyak kekuatan yang dia berikan pada tendangan ini. Tepat setelah itu, seluruh tubuhnya menjadi seperti kincir angin dan terbang menuju Huo Yuhao dengan kaki seperti tiang logam, meluncurkan serangan ke arah Huo Yuhao seperti badai. Setelah konfrontasi sebelumnya, Huo Yuhao menjadi lebih tenang. Kemampuan deteksi mentalnya telah sepenuhnya diaktifkan dan dia bisa dengan tenang memprediksi setiap serangan Wang Dong. Menggunakan sedikit yang dia tahu tentang Ghost Shadow Elusive Steps, dia tampak seperti perahu kecil yang melayang ke kiri dan kanan tanpa terbalik melawan serangan Wang Dong yang ganas. Wang Dong menjadi lebih terkejut selama pertarungan. Dia merasa bahwa kemampuan Huo Yuhao ini jauh dari miliknya. Baik itu kecepatan atau kekuatan, semuanya lebih rendah darinya. Namun serangannya sendiri tidak bisa mengenai apapun. Meskipun kecepatan Huo Yuhao tidak cepat, setiap gerakan dapat diprediksi sendiri dan dapat secara efektif mengelak dari mereka. Dia telah mencoba menggunakan tipuan tetapi tidak bisa menipu lawannya sekalipun. Kepribadian Wang Dong tidak hanya sombong tetapi juga sangat keras kepala. Karena dia mengatakan dia tidak akan menggunakan roh pertempurannya, maka dia pasti tidak akan menggunakannya. Dia mempercepat serangannya saat dia meragukan Huo Yuhao bisa bertahan selamanya. Memang, Huo Yuhao berada pada batas kemampuannya. Serangan Wang Dong tidak hanya kuat tetapi juga sangat cepat. Dia perlu menggunakan deteksi mental dan sepenuhnya fokus untuk nyaris lolos dari serangan. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan kebugaran fisik antara dirinya dan Wang Dong mulai terlihat. Huo Yuhao memiliki kehidupan yang sulit tumbuh yang menyebabkan dia kekurangan gizi. Efek pengkondisian dari Mysterious Heaven Skill juga baru terlihat. Dibandingkan dengan Wang Dong yang sangat fit, ada perbedaan besar dalam konstitusi mereka. Meskipun dia menggunakan roh pertempuran dan Wang Dong tidak, roh pertempurannya hanya bisa membantu kekuatan batinnya. Seiring berjalannya waktu, Huo Yuhao membuat kesalahan. Meskipun dia hanya tergores oleh kaki Wang Dong beberapa kali, ada rasa sakit yang hebat mengikuti masing-masing. Ghost Shadow Elusive Steps yang tidak dikenal juga menjadi lebih berantakan dan Huo Yuhao menjadi lebih dan lebih pasif dalam pertempuran. Ini tidak mungkin. Kalau terus begini, Huo Yuhao akan kalah. Dia mundur dengan cepat, hampir tidak bisa menghindari serangan Wang Dong berikutnya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Karena langkah dramatis, Wang Dong tanpa sadar menatap wajahnya. Dia melihat rona ungu menyala melalui mata emas pucat Huo Yuhao. Setelah itu, Wang Dong merasa seperti jarum menembus otaknya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, pikirannya menjadi benar-benar kosong. Huo Yuhao tidak akan pernah melewatkan kesempatan sesempurna ini. Dia bergegas menuju Wang Dong, melompat dan menahan kedua tangannya. Kemudian, Huo Yuhao melingkarkan kedua kakinya di pinggang Wang Dong, memaksanya jatuh ke tanah. Wang Dong selalu menyerang dengan kakinya. Dengan melingkarkan kakinya di pinggang Wang Dong tidak akan lagi bisa menyerang. Huo Yuhao kemudian bisa mengendalikan pertempuran. Rasa sakit di kepalanya menyebabkan Wang Dong mengencangkan matanya. Meskipun kepalanya bersih setelah hanya 2 detik, dia berada di tanah karena serangan Huo Yuhao. Pinggangnya dibungkus erat oleh kaki Huo Yuhao dan lengannya juga diikat. Wajah mereka berakhir hanya terpisah beberapa sentimeter, cukup dekat untuk mendengar napas satu sama lain. Huo Yuhao terengah-engah saat dia bertanya dengan suara rendah, merasa baik. Kepalamu bagus.
Biarkan aku pergi. Wang Dong sangat marah dan berjuang untuk bebas. Tapi Huo Yuhao menggunakan semua kekuatannya dan bahkan mendapat dukungan dari roh pertempurannya. Bahkan tanpa roh pertempurannya, akan sulit untuk bebas dalam situasi ini. Apakah kamu menerima kerugianmu? Jika saya menggunakan pisau sebelumnya, Anda akan mati. Huo Yuhao tidak menunjukkan satu pun tanda kelemahan. Saat dia memegang erat tubuh Wang Dong, dia sedikit terkejut menemukan bahwa tubuh Wang Dong tidak hanya sangat fleksibel dan elastis, bahkan memiliki perasaan lembut. Ini juga mengherankan bahwa tubuh anak laki-laki bisa mengeluarkan aroma menyegarkan yang terasa sangat nyaman. Mendengarnya, Wang Dong berhenti dan perjuangannya melemah. Kanan, kepalanya telah mengalami rasa sakit yang menusuk sebelumnya dan dia bahkan pingsan untuk sementara waktu. Berdasarkan jarak yang dekat di antara mereka, Huo Yuhao akan memiliki cukup waktu jika dia ingin menyakiti Wang Dong. Aku kalah. Cepat bangun, kata Wang Dong dengan marah dan matanya menunjukkan ketidakpuasan dan kebencian. Huo Yuhao tidak membiarkannya pergi dengan mudah tetapi dengan dingin berkata, bukannya saya tidak bisa mengikuti 5 aturan yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Saya akan melakukannya, bukan karena ancaman Anda, tetapi karena saya menghormati teman sekamar saya. Saya tahu bahwa kekuatan Anda yang sebenarnya ada di atas saya. Jika kita menggunakan Battle Spirit maka aku tidak akan bisa menang. Tapi, Anda sebaiknya ingat, jika Anda pernah mencoba menggertak saya lagi, bahkan jika Anda membunuh saya akan menggigit sepotong daging dari Anda. Melihat kekejaman Huo Yuhao dan tatapannya yang seperti binatang buas, kebencian di mata Wang Dong menghilang dan digantikan oleh sedikit rasa takut. Kekuatan lawannya jelas lebih rendah dari dia tetapi berdasarkan pada perilaku yang memaksakan, dia jelas yang lebih lemah. Huo Yuhao perlahan membiarkan Wang Dong pergi dan berdiri. Dia mundur sambil menghadapnya beberapa langkah sebelum berbalik untuk kembali ke asrama. Wang Dong duduk di sana sebentar sebelum akhirnya berdiri untuk berjalan kembali dengan langkah lambat. Ketika dia sampai di pintu, sebuah suara kuno berkata, "Kamu benar-benar kalah. Tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi bahkan kehilangan hatimu." Kenapa? Wang Dong menoleh untuk melihat pria tua itu dengan wajah penuh kebencian. Aku jelas lebih kuat darinya. Jika saya ingin berurusan dengannya maka dia bahkan tidak akan bisa menyentuh saya. Bagaimana dia menang? Pria tua itu menunjuk ke hatinya sendiri. Di sini, dia memiliki hati yang tak kenal takut, tetapi Anda tidak. Tidak takut akan kematian bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh setiap orang. Wang Dong melongok sejenak, lalu memberi hormat pada lelaki tua itu. Kakek tua, terima kasih atas bimbingannya. Setelah mengatakan ini, dia berjalan dengan langkah besar kembali ke asrama. Setelah kembali, Wang Dong melihat bahwa Huo Yuhao sudah mulai bermeditasi di ranjang kayunya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhasil memaksanya kembali. Setelah mendengus, dia pergi untuk menyiapkan tempat tidurnya sendiri. Dibandingkan dengan kondisi memalukan Huo Yuhao, tempat tidur Wang Dong ditutupi dengan lapisan tebal tempat tidur bulu dari siapa yang tahu seperti apa Spirit Beast terlihat tebal dan lembut. Dia juga punya selimut lembut. Bagasinya sudah memenuhi seluruh pakaiannya dan lebih banyak diletakkan di atas mejanya. Wang Dong terlalu malas untuk membersihkan dan pergi tidur dengan amarah saat dia menutupi kepalanya dengan selimutnya. Selama 2 hari berikutnya, baik Huo Yuhao maupun Wang Dong tidak mengakui yang lain. Yang mengejutkan Wang Dong adalah bahwa selain makan, Huo Yuhao akan menghabiskan setiap saat dalam kultivasi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan-kekuatan roh Huo Yuhao. Semakin dia merasa, semakin dia tidak bisa menerimanya. Dengan kekuatan seperti miliknya, bagaimana dia bisa menang melawan saya? Masa rekrutmen baru akhirnya berakhir. Asrama siswa baru juga menjadi lebih hidup. Meskipun setiap kamar asrama individu tidak sebesar itu, hal baiknya adalah bahwa 2 orang dapat hidup bersama. Bagian luarnya ramai, tetapi tidak sampai ke kamar karena mereka memiliki isolasi suara yang bagus. Huo Yuhao terus-menerus berkultivasi tanpa henti selama beberapa hari terakhir. Dia sangat terinspirasi ketika bertarung dengan Wang Dong. Satu-satunya alasan dia bisa menang adalah karena langkah terakhir yang diajarkan Daydream Ichewom padanya ketika dia bangun. Seekor Ichewom bukanlah Spirit Beast yang kuat. Keempat kemampuan yang diberikan oleh Daydream Ichewom selama 1.000.000 tahun kepada Huo Yuhao juga tidak sekuat itu. Mereka adalah deteksi mental, berbagi mental, gangguan mental dan serangan jiwa. 2 kemampuan pertama sangat akrab bagi Huo Yuhao.
Dia juga menguji penggunaannya yang tidak biasa dengan Bei Bei. Keterampilan mental disturbance adalah bidang kemampuan efek yang dapat mempengaruhi makhluk apapun dengan pikiran dalam diameter 30 meter dengan Huo Yuhao sebagai pusatnya. Tapi gangguannya tidak kuat. Dengan kultivasinya saat ini, yang paling bisa dilakukannya adalah menciptakan trans sementara. Juga, ia tidak dapat mendukungnya selama lebih dari 3 menit. Penggunaan spirit power-nya jauh lebih besar dari 2 kemampuan sebelumnya. Keahlian keempat, Soul Assault adalah satu-satunya kemampuan dengan sedikit penggunaan ofensif. Karena itu adalah kemampuan target tunggal, kekuatan serangannya lebih kuat dari gangguan mental tetapi tidak banyak. Satu-satunya alasan Huo Yuhao bisa menggunakannya untuk menang dalam pertarungan melawan Wang Dong adalah karena ia menggabungkannya dengan Purple Demon Eyes. Hasilnya lebih baik dari yang dia bayangkan. Tentu saja, itu juga digunakan ketika Wang Dong tidak siap. Jika dia siap, maka kemampuannya akan sangat berkurang. Tidak peduli apa, dengan kemampuan keempat ini, dia akhirnya memiliki beberapa aspek dari gaya kontrol Spirit Master. Namun, Penatua Brother memberitahu dia sebelumnya bahwa siswa tahun pertama tidak dapat memilih departemen. Semuanya harus menunggu sampai melewati tahun pertama. Hei, hari ini adalah hari pertama kelas. Apa yang kamu lakukan duduk di sana? Suara Wang Dong membangunkan Huo Yuhao dari pikirannya yang dalam. Dia baru saja kembali dari makan sarapan dan bersiap untuk berkultivasi sedikit. Apakah kelas mulai sekarang? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Ini adalah komunikasi pertama setelah keduanya bertarung. Wang Dong bahkan tidak memandangnya tetapi dengan lemah menjawab, sekitar setengah jam. Oh, Huo Yuhao merespons lalu memejamkan matanya untuk memulai meditasi. Setelah beberapa hari upaya terakhir, ia menjadi lebih akrab dengan menggunakan keterampilan surga misterius. Setengah jam sudah cukup baginya untuk mengedarkan energinya sekali dan membiarkan kekuatan rohnya meningkat sedikit lagi. Wang Dong tidak mendengarnya. Ketika dia berbalik dan melihat bahwa Huo Yuhao telah benar-benar mulai bermeditasi lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, orang gila. Sudah 2 hari dan dia masih belum pernah melihat Huo Yuhao berbaring untuk tidur. Pintu gedung akademik putih terbuka dan mahasiswa baru mengenakan seragam putih masuk. Semua orang memiliki tanda monster hijau di dada kiri mereka melambangkan Akademi Shrek. Siswa tahun yang berbeda mengenakan seragam warna yang berbeda, seperti warna bangunan akademik mereka. Bel berbunyi ketika Huo Yuhao buru-buru tiba di gedung akademik mahasiswa baru. Dia bergegas masuk dan menemukan ruang kelas pertama di sebelah kiri di lantai tangan pertama dengan tanda bertanda kelas 1 sebelum bergegas masuk tanpa jeda. Pada saat ini, ruang kelas yang besar sudah penuh dengan orang. Sejak Huo Yuhao masuk terakhir, hanya ada beberapa kursi yang tersisa. Cukup sulit baginya untuk menemukan tempat duduk untuk akhirnya duduk. Di kursi di sebelahnya adalah seorang gadis kecil yang cantik. Namun, gadis kecil ini memiliki ekspresi yang sama dengan Wang Dong ketika mereka pertama kali bertemu. Kepalanya terangkat tinggi dengan sikap bangga, tidak memberinya pandangan. Setelah duduk, Huo Yuhao mendapat waktu untuk memeriksa sekelilingnya. Dia duduk di ruang kelas yang luas dengan sekitar 100 siswa lainnya. Karena ada total 1000 mahasiswa baru, harus ada sekitar 10 kelas mahasiswa baru. Tidak butuh waktu lama bagi Huo Yuhao untuk menemukan Wang Dong. Karena Wang Dong sangat tampan, dia dikelilingi oleh perempuan, semua tampak sama cantiknya dengan gadis yang duduk di sebelah Huo Yuhao. Tepat pada saat ini, seorang wanita tua berjalan dengan kulit usang karena cuaca dan rambut putih yang dikepang di atas kepalanya disanggul. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki tubuh rata-rata. Yang menonjol adalah sepasang matanya yang cerah, cahaya misterius bersinar dari mata hitamnya. Karena roh pertempuran Huo Yuhao adalah mata roh, ia sangat sensitif terhadap mata orang lain. Dia merasakan tekanan besar dari pandangan wanita ini. Meskipun wanita tua itu sudah cukup tua, dia berdiri tegak dan lurus. Dia tiba di podium dengan beberapa langkah. Tidak diragukan lagi, dia harus menjadi guru untuk kelas ini. Melihat bahwa guru telah tiba, ruang kelas yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata beralih ke podium. Tatapan wanita tua itu dengan tenang menyapu dari kiri ke kanan. Tiba-tiba, setiap siswa merasa dia melihat mereka dan tekanan tak terlihat mendorong hati mereka. Saya Zoe, guru wali kelas Anda. Saya tidak dapat memastikan berapa banyak dari Anda akan dapat menghabiskan tahun berikutnya dengan saya. Tapi, saya akan memberitahu Anda bahwa di kelas saya
sampah tidak akan pernah diizinkan untuk lulus ujian. Saya ingin membesarkan monster, bukan idiot. Guru Zhou ini memiliki suara serak yang tidak menyenangkan seperti gong patah. Setelah mendengar kata-katanya, kebencian menyebar di wajah banyak siswa. Mengingat bagaimana para siswa ini dapat lulus ujian masuk awal, mereka adalah yang terbaik di setiap negara. Di antara rekan-rekan mereka, mereka hanya bisa digambarkan sebagai elit. Tetapi mereka telah berubah menjadi sampah, idiot dalam kata-kata Guru Zhou ini. Namun, Huo Yuhao sangat tenang. Ketika dia melihat Guru Zhou ini, dia memikirkan kata-kata kakak laki-lakinya dan Guru Tangya. Guru Zhou akan sangat ketat dan dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia sebenarnya seorang guru yang sangat baik. Mereka yang telah bertarung dalam beberapa hari terakhir, berdiri. Beberapa kata berikutnya Zhou Yi telah mengejutkan seluruh kelas. Siswa-siswa ini baru saja diterima. Siapa yang akan bertarung di akademi tanpa alasan? Bahkan jika mereka melakukannya, mengapa ada orang yang mengakuinya? Pada saat seluruh kelas diam, satu orang bangkit. Orang itu adalah Huo Yuhao. Dia tidak berdiri karena dia jujur, tetapi karena dia menduga bahwa guru ini tidak melakukan hal-hal seperti biasa. Melihat Huo Yuhao bangkit, Wang Dong mendengus tetapi tidak mau kalah dan bangkit juga. Dari 100 siswa di kelas, hanya mereka berdua yang berdiri. Seperti sekawanan burung, perhatian setiap siswa tiba-tiba terfokus pada mereka. Hanya 2, alis Zhou Yi naik, benar-benar banyak sampah. Tidak tahukah Anda bahwa mereka yang takut menyebabkan masalah adalah orang biasa-biasa saja? Selain mereka berdua, semua orang keluar dan berlari 100 putaran di sekitar Shrek Plaza. Mereka yang tidak bisa menyelesaikan akan segera diusir. Dengan kata-kata ini, seluruh kelas gempar. Itu hanya hari pertama sekolah, bahkan sebelum kelas dimulai, dan mereka benar-benar dihukum karena tidak berkelahi. Siapa yang mau menerima itu? Tiba-tiba, seorang siswa berdiri, "Guru, saya tidak menerima ini. Kenapa kita harus dihukum karena tidak berkelahi?" Zhou Yi samar-samar berkata, "Karena aku bilang begitu. Jika Anda tidak ingin menerimanya maka keluarlah. Sebagai guru wali kelas, saya memiliki kekuatan untuk mengeluarkan siswa. Saya akan memberi Anda 1 menit. Jika aku masih tidak melihat kalian berlarian di sekitar Shrek Plaza setelah semenit, maka kalian semua dikeluarkan." Saat dia mengatakan ini, aura mengerikan yang tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Kekuatan rohnya yang kuat menekan setiap siswa begitu keras sehingga mereka tidak bisa bernapas. Banyak cincin roh bangkit dari kaki Zhou Yi. 2 kuning, 2 ungu, 2 hitam. Sebanyak 6 cincin roh melepaskan aura yang tak terlukiskan kuat. Guru ini sebenarnya adalah kaisar roh dan bahkan memiliki 2 cincin roh 10.000 tahun. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan 100 siswa di depannya dengan mudah. Siswa-siswa ini masih mahasiswa baru. Di bawah tekanan kuat seperti itu, tidak ada yang berani melawan. Semua orang sedih dan bangkit untuk pergi. Cincin roh Zhou Yi menarik kembali dan dia tanpa ekspresi ketika dia melihat murid-muridnya meninggalkan kelas. Pengingat untuk kalian, Anda hanya punya 1 jam. Setelah 1 jam, mereka yang belum menyelesaikan 100 putaran akan gagal. Ini akan menjadi ujian pertama Anda. Mereka yang gagal akan diusir. Mendengar ini, semua orang mempercepat gerakan mereka dan segera mulai berlari. Wang Dong melirik Huo Yuhao dengan heran. Hanya ada mereka berdua yang tersisa di ruang kelas. Ekspresi Zhou Yi tampaknya melunak dan dia melambai agar mereka maju. Wang Dong dan Huo Yuhao berjalan mendekat. Melihat mereka berdua, Zhou Yi mengangguk puas dan berkata, "Bagus. Setidaknya kami memiliki 2 anak yang berdarah panas. Biarkan saya mendengarnya. Siapa yang bertarung melawan siapa dan mengapa?" Wang Dong baru saja akan berbicara, tetapi Huo Yuhao bergegas ke depan dan berkata, "Guru, kami teman sekamar dan kami hanya memiliki sedikit konflik tentang beberapa hal sepele." Zhou Yi tampak sangat tertarik dan berkata, "Oh, teman sekamar, kerja bagus. Adalah baik untuk memiliki teman sekamar yang bertarung. Memiliki kompetisi akan mendorong kemajuan." Berdiri di depan Zhou Yi, baik Huo Yuhao dan Wang Dong merasa menggigil. Zhou guru ini terlalu mendominasi. Juga, dia sepertinya tidak mengikuti norma. Proses pemikirannya terlalu berbeda. Tidak heran kakak laki-lakinya memanggilnya guru monster. Wajah Zhou Yi menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis.
Wajahnya yang sudah tua juga berkedut, berkelahi adalah hal yang baik tetapi saya tidak suka melihatnya di antara murid-murid saya sendiri. Ingat, lain kali, pilih seseorang dari kelas lain. Aturan Shrek Academy selalu cukup longgar untuk mempromosikan individualisme. Kami selalu menutup mata untuk berkelahi. Namun, ada batasan tertentu. Siswa tingkat yang lebih tinggi tidak dapat memilih siswa tingkat yang lebih rendah. Jika ditemukan, mereka menghadapi pengusiran segera. Namun, siswa tingkat bawah dapat menantang siswa tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, seorang guru harus bertindak sebagai saksi untuk memastikan siswa tingkat bawah tidak ditindas. Adapun perkelahian di dalam kelas, selama tidak ada yang meninggal, sekolah tidak campur tangan. Pertempuran adalah cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan Anda. Petik 2. Jika kalian berdua bisa naik ke tahun kedua, maka kamu bisa pergi ke arena untuk bertarung. Jika Anda sering menang, sekolah bahkan akan memberi Anda hadiah. Namun, untuk saat ini, Anda berdua menjalankan putaran. Wang Dong tampak terpana, "Guru, saya pikir Anda mengatakan kami berdarah panas." Zhou Yi masih tersenyum, "Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu tidak perlu lari. Berkelahi dengan teman sekamarmu saat sekolah baru saja dimulai. Kalian berdua benar-benar sesuatu. Karena Anda begitu menjanjikan, kesulitan ujian seharusnya lebih tinggi untuk Anda daripada yang lain juga. Kalian berdua juga harus menderita dengan teman-temanmu. Jadi, jalankan 100 putaran dan selesaikan pada saat yang sama." Ups, sepertinya sudah beberapa waktu berlalu. Wang Dong masih ingin mengatakan lebih banyak tetapi ditarik oleh Huo Yuhao, yang berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Meskipun Wang Dong putus asa, dia masih berlari. "Mengapa kamu menyeretku? Zhou guru ini gila." Huo Yuhao membentak, "Apakah kamu pikir kamu bisa berbicara dengannya? Bisakah kamu bertarung dan menang melawannya? Jika tidak dan Anda masih ingin tinggal di Shrek Academy, maka Anda harus melakukan apa yang dia katakan. Lari. Saya percaya bahwa diusir karena gagal menjalankan 100 putaran adalah kebenaran." Shrek Plaza berada tepat di luar gedung akademik mahasiswa baru. Plaza tidak terlalu besar, satu putaran sekitar 300 meter. Bagi orang normal, berlari 100 putaran di sekitar alun-alun bukanlah hal yang mudah. Tetapi bagi siswa Spirit Master muda ini, itu benar-benar tidak sulit. Jika mereka fokus, mereka pasti bisa selesai dalam 1 jam. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong bergabung dengan yang lain untuk mulai berlari, banyak kekek dapat terdengar. Tapi mereka berdua tidak peduli karena mereka sudah 15 menit di belakang. Mereka harus bergegas. Saat mereka berlari, Wang Dong tiba-tiba bertanya kepada Huo Yuhao, "Kemampuan apa yang Anda gunakan untuk menang melawan saya sebelumnya?" "Saya masih belum menemukan jawabannya. Mungkinkah kamu memiliki atribut mental Battle Spirit?" Huo Yuhao mengangguk. Wang Dong berhenti, "Sungguh atribut mental. Tidak heran saya tidak bisa mengatakan seperti apa Battle Spirit yang Anda miliki setelah Anda melepaskan cincin roh Anda. Setidaknya saya tidak terlalu menderita ketidakadilan." Huo Yuhao berkata tanpa daya, "Kamu terlalu sombong. Jika Anda menggunakan roh pertempuran Anda, maka saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan roh Anda jauh lebih tinggi daripada milik saya." Wang Dong berkata dengan bangga, "Tentu saja. Hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan saya di tahun pertama ini. Anda hanya memiliki cincin roh 10 tahun jadi tentu saja Anda tidak cocok untuk saya." Huo Yuhao tidak tahan dengan kesombongannya dan berkata, "Jangan lupa bahwa Anda baru saja kehilangan seseorang dengan cincin roh 10 tahun. Kata Wang Dong dengan cepat. "Yah, jangan bicarakan ini lagi. Karena kamu melindungiku di depan guru monster itu, aku akan melupakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Mulai sekarang, siapapun yang menggertakmu, aku akan melindungimu." Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa, "Saya tidak butuh perlindungan Anda." Dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Wang Dong juga mempercepat. Tubuhnya lebih bugar daripada Huo Yuhao sehingga mudah baginya untuk mengejar ketinggalan. "Kamu sangat tidak masuk akal," kata Wang Dong dengan ketidakpuasan. Huo Yuhao memelototinya dan berkata, "Yah, jika Anda memperlakukan saya sebagai teman Anda, maka Anda tidak akan memiliki perasaan ini." Wang Dong cemberut, "Sejak saya masih muda, tidak pernah ada orang seusia saya yang pantas meminta saya memperlakukan mereka sebagai sederajat." Petik 2. Huo Yuhao mendengus dan berbalik, memiliki pandangan yang berbeda membuat mustahil untuk berbicara.
Wang Dong juga berhenti bicara. Dia mempercepat dan melewati Huo Yuhao. Dia mulai berlari di trek dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meskipun Wang Dong sombong, kultivasinya jelas luar biasa. Setelah ia mempercepat, tidak ada seorang pun di kelas yang bisa mengejarnya. Pada saat ini, Zhou Yi sudah tiba dan berdiri di sisi Shrek Plaza. Dia berdiri di sana, diam-diam memperhatikan murid-murid yang berlari. Setelah beberapa waktu, dia fokus pada Wang Dong. Pandangannya sedikit berubah tetapi segera beralih kembali. Waktu berlalu sangat cepat. Ketika jumlah putaran yang mereka jalankan meningkat, napas mereka juga menjadi lebih berat. Pada saat seperti inilah perbedaan tingkat kultivasi dan kekuatan tubuh mulai terlihat. Karena Zhou Yi tidak mengatakan itu dilarang untuk menggunakan kekuatan roh, hampir semua orang menggunakan kekuatan roh untuk generasi energi untuk berlari. 10 siswa pertama di depan semuanya adalah pelari yang sangat cepat, dan Wang Dong memimpin. Meskipun dia keluar lebih lambat dari yang lain, dia hanya butuh setengah jam untuk mengejar ketinggalan dan melampaui mereka. Dari cara dia memandang, dia juga tampaknya tidak membuang terlalu banyak energi. Dia bahkan tidak pernah melambat. Setelah 10 siswa pertama, ada kelompok yang lebih besar sekitar 70. Mereka berlari dengan kecepatan rata-rata dan tampaknya tidak mengalami banyak kesulitan dalam menyelesaikan 100 putaran dalam 1 jam. Pada akhirnya, ada juga sekitar 10 siswa. Huo Yuhao adalah salah satunya. Untuk mengejar siswa lain, Huo Yuhao berlari sangat cepat pada awalnya. Namun, setelah 20 putaran, kekuatannya mulai habis. Bukan hanya dia yang terakhir, dia juga berlari lebih sedikit dari yang lain karena dia terlambat 15 menit. Sekarang, separuh waktu sudah berlalu. Suara Zhou Yi terdengar di telinga masing-masing siswa. Cepatlah, gunakan posisiku sebagai titik akhir. Saat dia berbicara, Wang Dong melewatinya dan menjadi yang pertama menyelesaikan 100 putaran. Setelah menyelesaikan 100 putaran dengan kecepatan kilat, wajah tampan Wang Dong akhirnya menunjukkan beberapa flus. Napasnya terdengar saat ia perlahan melambat. Dia hanya berhenti total setelah berjalan selama 1 putaran lagi. Semakin banyak siswa mulai menyelesaikan 100 putaran setelah Wang Dong. Pada saat itu, hanya ada sekitar 15 menit sebelum 1 jam habis. Setelah Wang Dong benar-benar berhenti, ia dengan cepat melirik Huo Yuhao yang paling lambat. Dia mengencangkan alisnya, bergumam, bagaimana aku kehilangan dia. Kecepatan Huo Yuhao tidak lagi secepat dia mulai. Seragamnya sudah basah oleh keringat. Roh pertempurannya adalah atribut mental dan memberikan sedikit bantuan untuk tubuhnya. Jika bukan karena keahlian surga misterius, dia akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada sekarang. Huo Yuhao hampir tidak bisa menyelesaikan 100 putaran bahkan jika dia punya waktu 1 jam penuh. Karena beberapa waktu terbuang untuk berbicara dengan Zhou Yi, hal itu tampak mustahil. Dia memaksa dirinya untuk meningkatkan kecepatannya tetapi itu secara dramatis meningkatkan pengeluaran energinya. Sekarang, dia berada 3 putaran di belakang siswa di sebelahnya. Dia juga memiliki 20 putaran lagi. 20 putaran dalam 15 menit, tantangan yang hampir tak terbayangkan. Bab 09 KUPU kecepatan terang, tidak, aku harus melanjutkan. Saya tidak bisa dihilangkan. Huo Yuhao mengepalkan giginya dan meningkatkan langkahnya sekali lagi. Untuk menghapus kelelahan dari pikirannya, dia mengaktifkan kekuatan rohnya dan melepaskan kejutan ke mata rohnya. Rasa sakit yang hebat di pikirannya seluruh tubuhnya juga. Dia mulai berlari sedikit lebih cepat dan melewati kelompok siswa di akhir. Zhou Yi diam-diam berdiri menonton. Dia mengabaikan mereka yang sudah selesai dan fokus pada mereka yang berjuang. Di antara para siswa ini, orang yang terlihat paling lelah adalah Huo Yuhao. Itu tidak mungkin palsu karena seluruh seragamnya sudah basah kuyup. Tapi, dia masih mengencangkan giginya dan terus berlari. Waktu berlalu dengan cepat. Huo Yuhao telah mengangkat dan berlari 8 lingkaran lagi. Pada saat ini, hanya ada 5 menit tersisa dari batas waktu. Bersama Huo Yuhao, 7 lainnya juga belum selesai. Namun, mereka hanya memiliki 3 hingga 5 putaran tersisa dan mulai meningkatkan kecepatan mereka dengan sekuat tenaga. Mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Tetapi Huo Yuhao berada dalam situasi yang jauh lebih buruk dengan 12 putaran tersisa. Saat itu, sesosok tiba-tiba berlari ke alun-alun dan menetap di belakang Huo Yuhao. Dia terjebak dalam beberapa langkah dan adegan mengejutkan muncul. Dari belakang sosok itu,
sepasang sayap kupu-kupu biru langsung terbuka. Kedua ujung sayap depan berisi campuran biru tua, biru dan biru muda yang selalu berubah. Permukaan itu memiliki mosaik biru muda dengan untaian nimbus cerah yang indah membentuk bentuk V seolah-olah membawa cahaya ke dunia. Warna dan bentuknya menunjukkan keindahan yang tak tertandingi. Dengan penampilan tiba-tiba dari sayap yang begitu indah, semua orang, tidak peduli jenis kelaminnya, sangat terkejut dan hampir setiap siswa menjerit kaget. Sepasang sayap itu terlalu indah. Permukaannya seperti samudra biru yang mekar dengan semprotan putih. Pola ungu kerajaannya spektakuler. Permukaannya seperti mosaik langit biru dengan deretan nimbi yang indah, terkadang biru tua, terkadang biru jernih, terkadang biru muda. Pola putihnya berkilau seperti permata, memikat semua orang di sekitarnya. Meskipun sayap-sayap itu hanyalah bayangan ilusi, mereka masih memberikan perasaan menyilaukan kepada semua orang di bawah sinar matahari. Bahkan guru itu terpikat. Setelah melepaskan sayap kupu-kupu, sosok itu menempel di punggung Huo Yuhao dan mengulurkan tangannya di bawah lengan Huo Yuhao. Dengan flap tiba-tiba, dia sebenarnya dari atas tanah. Huo Yuhao juga kaget. Dia melihat ke belakang dan melihat wajah tampan Wang Dong. Kamu apa? Mengapa Anda tidak mengedarkan kekuatan roh Anda dan membuat tubuh Anda lebih ringan? Kata Wang Dong ketika sepasang sayapnya yang mempesona tiba-tiba bertambah kecepatannya, membawa Huo Yuhao bersamanya di sekitar Shrek Plaza. Huo Yuhao sangat kagum dengan sayap Wang Dong. Terlalu indah, benar-benar terlalu cantik. Apakah ini roh pertempurannya? Huo Yuhao bisa merasakan bahwa cahaya berbentuk V di sayap Wang Dong menyerap kehangatan dari matahari. Bukan hanya ini, fakta sederhana bahwa itu adalah roh pertempuran yang mampu terbang sudah menjadi keberadaan yang kuat. Juga, selalu ada legenda yang indah dan kuat di dunia alami. Mata Zhou Yi menunjukkan sedikit kepuasan dan berkata pada dirinya sendiri, kupu-kupu Dewi Cerah. Jenis spirit-spirit yang paling indah di benua ini. Bagus, sangat bagus. Setidaknya itu tidak mengecewakan saya. Kecepatan terbang Wang Dong sangat cepat. Menyelesaikan 12 putaran dalam waktu 5 menit bukan lagi tugas yang mustahil. Ketika mereka mendarat setelah putaran terakhir, keduanya terhuyung-huyung di tanah. Huo Yuhao dengan cepat berbalik dan mendukung bahu Wang Dong meskipun dia terjatuh ke belakang sendiri. Wang Dong akhirnya jatuh di atasnya. Meskipun budidaya Wang Dong tidak lemah di antara orang seusianya, dia masih anak-anak. Untuk membawa Huo Yuhao dan terbang lebih dari 3.000 meter terlalu banyak untuk kekuatan rohnya. Sayapnya mencabut saat mereka mendarat di tanah dan wajahnya pucat. Huo Yuhao ditekan di bawahnya tetapi masih menunjukkan sedikit senyum, terima kasih. Terakhir kali saya menekan Anda, kali ini Anda menghancurkan saya kembali. Wang Dong merangkak dengan wajah jijik, kamu bau. Kamu pikir aku ingin bersamamu. Huo Yuhao tidak terganggu dan merangkak sendiri. Dia memberi Wang Dong jempol saat ia terengah-engah. Wang Dong berhenti sejenak sebelum mengangguk dan memberinya jempol juga. Setelah itu, keduanya tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Konflik di masa lalu juga tiba-tiba menghilang. Pada akhirnya, setiap siswa selesai berlari 100 putaran dan berdiri berserakan di Shrek Plaza. Zhou Yi menoleh ke arah para siswa dengan wajah tanpa ekspresi dan dengan samar berkata, mereka yang namanya saya sebut sekarang akan maju, Chen Cheng, Qiu Jianrao, Tang Dao, San Buan Chentian, Lin Zheyu, Su Geiyun, Tai Long, Tang Ling, Yun Xiaopiao. Total 9 orang telah dipanggil olehnya. Para siswa tidak menyadari bahwa meskipun mereka tidak memperkenalkan diri, Zhou Yi dapat dengan mudah memanggil nama-nama 9 siswa ini. Mereka yang disebutkan buru-buru melangkah maju. Zhou Yi berkata dengan lemah, 9 dari kalian bisa mengepak tasmu dan meninggalkan akademi sekarang. Mulai saat ini, Anda bukan lagi siswa Akademi Shrek. Apa? 9 dari mereka baru saja selesai berlari dan sudah kelelahan sebelum menerima kejutan ini. Sisanya siswa juga meletus dalam keributan. Guru, mengapa? Tai Long, yang memiliki tubuh besar, keluar dengan amarah. Dalam menjalankan sebelumnya, dia adalah salah satu yang pertama selesai. Zhou Yu menjawab dengan dingin, Akademi Shrek tidak perlu siswa oportunistik. Seseorang yang memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki mentalitas yang baik hanya akan membawa bencana setelah dipersiapkan menjadi bakat. Tai Long, katakan sendiri, apakah kamu benar-benar menyelesaikan 100 putaran? Tai Long menjawab dengan menantang, tentu saja saya berlari cukup. Zhou Yi tersenyum, cukup berlari. Jika saya tidak salah,
ketika semua orang mulai berlari, Anda berjalan perlahan di sekitar Shrek Plaza karena saya belum tiba. Itu hanya ketika pelopor telah menyelesaikan putaran kelima sebelum Anda mulai menjaga. Karena ini, apa yang Anda selesaikan bukan 100 putaran, hanya 97. Saya percaya bahwa ada lebih dari satu orang yang melihat kemalasan Anda pada awalnya. Wajah Tai Long tiba-tiba memerah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Zhou Yi, yang bahkan tidak berada di lapangan pada saat itu, bisa memanggilnya seperti dia melihat semuanya sendiri. Tapi, bahkan jika saya berlari beberapa putaran lebih sedikit, Anda tidak dapat mengusir aku suka ini. Zhou Yi mendengus hina, aku sudah memberitahumu alasannya. Anda tidak layak disebut siswa Akademi Shrek. Kemasi barang-barang Anda dan keluar. Kamu, Tai Long benar-benar tercengang. Dengan kekuatannya, berlari 100 putaran tidak masalah. Bahkan dibandingkan dengan seluruh kelas, budidayanya masih di antara yang tertinggi. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dihilangkan seperti ini. Zhou Yi berbalik ke arah siswa lain dan dengan lemah berkata, meskipun aku tidak memiliki temperamen yang baik, aku akan melanjutkan dengan apa yang aku katakan. 9 orang yang saya tunjukkan telah menipu dalam waktu yang ditentukan. Tidak seorang pun menyelesaikan 100 putaran. Jika Anda tidak puas, Anda bisa melaporkan saya. Tapi sekarang, kamu bisa pergi. Guru Yi, saya tidak puas. Dia juga tidak menyelesaikan 100 putaran dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Mengapa dia tidak disingkirkan? Siswa lain yang baru saja dikeluarkan, bernama Lin Zheyu, memanggil dengan marah, menunjuk Huo Yuhao. Zhou Yi tersenyum, tidak puas. Namanya adalah Huo Yuhao. Jika dia tidak selesai menjalankan 100 putaran maka dia akan berada di antara kamu sekarang. Saya tidak akan pernah mengubah apa yang saya katakan. Tapi, dia menyelesaikan 100 putaran. Saya tidak pernah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak diperbolehkan saling membantu. Wang Dong membantunya. Dia melakukannya dengan sukarela. Tidak masalah jika seseorang membantu Anda juga. Tetapi apakah ada yang membantu Anda? Saya tidak melihat prosesnya, hanya hasilnya. Hasilnya adalah, Huo Yuhao menyelesaikan 100 putaran sementara Anda tidak. Jadi, keluarlah. Jika kau lebih membuatku marah, aku akan melumpuhkan roh pertempuranmu. Tekanan besar uner Zhou Yi, 9 siswa dengan sedih berjalan pergi. Mereka tidak pergi mengepak tas mereka tetapi langsung pergi ke kantor urusan akademik untuk melaporkannya. Ini baru hari pertama, bagaimana mereka bisa puas? Huo Yuhao bahkan lebih berkeringat. Tidak mungkin baginya untuk tidak stres setelah menonton Zhou Yi mengeluarkan 9 siswa dengan ekspresi baja dan tanpa bias. Ekspresi pada siswa lainnya juga telah berubah. Mereka memandang Zhou Yi dan terlalu takut untuk bernapas. Dalam 1 jam, Zhou Yi sudah membuktikan dirinya sebagai otoritas tertinggi dalam kelas 1 tahun pertama ini. Semua orang kembali dan ganti baju. Kemudian kembali ke ruang kelas untuk pelajaran Anda. Saya akan memberi Anda 1/4 jam. Selesai, Zhou Yi berbalik dan langsung kembali ke gedung akademik. Kali ini, tidak ada yang berani berdebat. Mereka segera berserakan dan hampir semua orang bergegas kembali ke asrama mereka. Perempuan tua ini terlalu kejam. Wang Dong berkata kepada Huo Yuhao saat mereka bergegas kembali ke kamar mereka. Huo Yuhao berkata, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku takut Wang Dong mendengus. Jangan berterima kasih padaku. Jika bukan karena pertarungan dengan saya, Anda akan bisa menyelesaikannya. Pergi ganti dulu. Saya tidak banyak berkeringat. Huo Yuhao terkejut, mengapa kita tidak berubah bersama untuk menghemat waktu? Wang Dong menjawab, apakah Anda lupa 5 aturan yang saya buat sebelumnya? Saya tidak suka melihat tubuh orang lain. Anda baru saja bergegas. Huo Yuhao tidak punya waktu untuk mengatakan lebih banyak dan buru-buru memasuki ruangan. Dia melepas seragamnya yang basah kuyup dan menggunakan handuk kering untuk menyeka keringatnya sebelum berganti ke set seragam lainnya. Dia harus menunggu sampai setelah kelas untuk mencuci set kotor. Setelah meninggalkan ruangan, Wang Dong masuk untuk berganti pakaian. Huo Yuhao masih sedikit terengah-engah. Dia tiba-tiba teringat sepasang sayap di punggung Wang Dong lagi. Terlalu indah, benar-benar terlalu cantik. Semangat pertempuran seperti apa itu? Orang lain tidak memperhatikan tetapi Huo Yuhao melakukannya. Ketika ia pertama kali merilis roh pertempurannya, cincin roh Wang Dong juga muncul. Itu sebenarnya 2. Lebih mengejutkan lagi, kedua cincinnya berwarna kuning, 1 ungu.
Ini berarti bahwa cincin roh keduanya adalah cincin 1000 tahun. Itu di luar batas seorang guru roh biasa. Tidak heran Wang Dong begitu sombong. Dia benar-benar memiliki dasar untuk mendukungnya. Membandingkan potensi, Huo Yuhao jauh dari Wang Dong. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Wang Dong keluar setelah berganti pakaian. Keduanya tidak mampu membuang waktu dan bergegas kembali ke ruang kelas. Zhou Yi telah memberikan 1/4 jam untuk menyelesaikan berganti pakaian. Namun pada kenyataannya, bahkan orang paling lambat selesai dalam 10 menit. Semua orang sudah duduk teratur di kelas. Melihat 9 kursi kosong, mata mereka masih dipenuhi rasa takut. Semua orang pernah mendengar pepatah bahwa mudah untuk masuk Akademi Shrek tetapi sulit untuk pergi. Dengan ini jatuh pada diri mereka sendiri, tidak ada yang berani berpikir untuk berbuat curang. Setelah batas waktu 1/4 jam naik, Zhou Yi datang ke ruang kelas tepat waktu. Melihat 91 siswa semuanya telah tiba, dia mengangguk, kita sekarang akan memulai pelajaran kita. Sebagian besar dari Anda telah memenuhi harapan saya dalam ujian terakhir. Hampir semua orang lulus ujian sederhana ini. Huo Yuhao, berdiri. Guru Zhou. Huo Yuhao buru-buru berdiri tegak. Zhou Yi dengan dingin berkata, laporkan tingkat kekuatan roh Anda. Iya nih, kekuatan roh saya adalah 11. Huo Yuhao berkata dengan hormat. Dari cara dia memanggil namanya, dia sudah menentukan bahwa meskipun dia tampaknya tidak peduli, dia sebenarnya sangat berpengetahuan tentang mereka semua. Sulit untuk menyembunyikan kultivasinya. Mendengar kata 11, hampir setiap siswa mengungkapkan tatapan curiga. Wang Dong bahkan menutupi matanya dengan tangannya. Malu, sayang sekali. Dia benar-benar kehilangan seseorang yang hanya memiliki kekuatan roh 11. Tunggu, bagaimana mungkin dia hanya punya 11? Bukankah persyaratan dasar Akademi Shrek untuk memiliki kekuatan roh 15? Memikirkan hal ini, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya untuk memberi Huo Yuhao pandangan bertanya. Itu benar, Huo Yuhao hanya memiliki kekuatan roh 11. Saya tahu Anda semua bertanya-tanya bagaimana ia bisa lulus ujian untuk menjadi murid di sini. Saya telah mengajukan pertanyaan yang sama. Mulai sekarang, sebelum dia dieliminasi, tidak ada yang akan bertanya tentang hal itu. Dia adalah murid sekolah yang diundang secara khusus. Saat memasuki akademi, dia tidak perlu lulus ujian. Namun, ini akan menjadi satu-satunya pengecualian. Jika dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang ditentukan oleh akademi, dia akan dihilangkan juga. Oke, duduklah Huo Yuhao. Terima kasih guru. Huo Yuhao kembali ke tempat duduknya dengan terkejut. Guru Zhou jelas melindunginya. Untuk memperjelas alasan dia diterima akan mencegah siapapun menanyakannya di masa mendatang. Zhou Yi sama sekali tidak peduli dengan reaksi siswa. Dia berbalik dan menulis 2 karakter besar di papan tulis. Pelanggaran, pertahanan. Setelah menulis, dia berbalik untuk menghadapi siswa lagi. Saya tahu bahwa banyak dari Anda tidak puas dengan saya menghukum kalian dengan membuat Anda berlari dan mengeluarkan 9 siswa. Tapi, Anda terlalu takut untuk menunjukkannya. Saya tidak perlu menjelaskan alasannya kepada Anda. Mereka yang memiliki persepsi baik akan dapat memahaminya di masa depan. Mereka yang idiot bisa saja terus salah paham. Kami sekarang akan memulai pelajaran. Anda semua tahu 2 karakter yang saya tulis di papan tulis, pelanggaran, pertahanan. Dalam pelajaran pertama ini, saya akan memberitahu Anda tentang metode serangan dan pertahanan Spirit Masters. Sejak dahulu kala, Spirit Masters telah dibagi ke dalam banyak kategori karena perbedaan bawaan kami. Ada tipe serangan daya, tipe kelincahan, tipe pendukung, tipe makanan, tipe kontrol, tipe pertahanan dan sebagainya. Beberapa Spirit Master berkembang ke arah satu ekstrim sementara yang lain mengembangkan kemampuan mereka secara setara. Setiap teknik kultivasi berbeda. Wang Dong, kamu bisa menjawab. Dalam tipe Spirit Masters yang berbeda ini, siapa yang harus fokus pada pelanggaran dan siapa yang harus fokus pada pertahanan dan dukungan? Pertanyaan ini tidak bisa lebih mudah. Wang Dong berdiri tanpa ragu-ragu dan menjawab, tentu saja kekuatan, kelincahan, dan tipe kontrol harus fokus pada pelanggaran. Jenis dukungan, makanan dan pertahanan harus fokus pada pertahanan. Zhou Yi berkata dengan jijik, ini adalah jawaban yang bodoh. Wang Dong berkata, Guru Zhou, jawabanku. Duduk. Zhou Yi memotongnya dengan melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang kekuatan roh untuk memaksa kata-katanya kembali, membuatnya duduk kembali.
Jika itu 4000 tahun yang lalu, sebelum benua Sun Moon bertabrakan dengan kita, maka jawaban Wang Dong akan benar. Tetapi pada saat ini, jawabannya sangat salah. Huo Yuhao, Anda memberitahu saya alasannya. Huo Yuhao telah berpikir, Guru Zhou ini pasti memiliki sesuatu terhadap Wang Dong dan dirinya sendiri. Setidaknya itu bukan untuk mengusirnya. Berpikir cepat, dia datang dengan jawaban dan berdiri, karena perangkat bimbingan roh. Wajah serius Zhou Yi akhirnya sedikit rileks, kamu tidak terlalu bodoh. Tidak heran Anda bisa menjadi siswa istimewa. Dia benar, itu karena penampilan senjata bimbingan roh. Garis-garis antara serangan dan pertahanan menjadi kabur. Ini juga merupakan topik yang akan kita bahas di kelas hari ini. Duduk, saya yakin Anda semua sadar bahwa dalam beberapa ribu tahun terakhir, perangkat bimbingan roh telah berkembang pesat. Hal-hal paling berharga yang dibawa benua Sun Moon adalah materi berharga dan teknik pembuatan untuk membuat perangkat panduan roh. Setelah ribuan tahun pembangunan ini, perangkat bimbingan roh menjadi lebih rumit dan juga lebih kuat. Bahkan Spirit Master tipe makanan dengan senjata ofensif yang kuat dapat membuat serangan yang tidak kalah dari Spirit Masters tipe kekuatan. Mereka mungkin bahkan lebih kuat. Demikian pula, tipe Spirit Master ketangkasan dengan perangkat bimbingan roh defensif yang kuat untuk sementara dapat menggantikan Spirit Master tipe pertahanan. Dapat dikatakan bahwa penampilan senjata bimbingan roh sangat mengubah arah yang dipilih oleh para Spirit Master untuk dilatih. Pada kenyataannya, mereka mengurangi kekuatan kemampuan roh. Selama seseorang memiliki kekuatan roh yang cukup untuk mengaktifkan senjata bimbingan roh, ia dapat menggantikan kemampuannya. Ini juga membuat banyak orang mengabaikan pentingnya cincin roh. Faktor-faktor ini menciptakan situasi saat ini di 4 kerajaan besar di mana setiap orang berusaha untuk meningkatkan kekuatan roh mereka. Tidak diragukan lagi, metode budidaya jenis ini efektif dalam waktu singkat. Terutama jelas untuk Spirit Masters di bawah pangkat 50. Tapi, yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah bahwa Shrek Academy tidak akan merawat guru roh jenis ini. Karena setelah peringkat 50, mereka semua adalah sampah. Kamu tidak mengerti, kan? Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Anda adalah guru alat roh dan telah berkultivasi untuk peringkat 50 sementara saya seorang tipe ketangkasan guru roh pertempuran yang juga dikultivasi untuk peringkat 50. Anda juga memiliki perangkat bimbingan roh yang dapat mengancam hidup saya sementara saya tidak memilikinya. Dalam pertarungan ini, siapa yang akan menang? Jawabannya sederhana, saya pasti akan menang. Mengapa? Karena kecepatan saya, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memukul vital saya dengan perangkat bimbingan roh Anda. Bahkan jika Anda memiliki yang terbaik, saya dapat menggunakan kecepatan bawaan saya untuk membuat Anda mengeluarkan kekuatan roh Anda sampai habis. Semakin kuat senjata roh, semakin besar kekuatan roh yang akan dikonsumsi. Jadi meskipun pertahanan, dukungan, dan jenis makanan Spirit Masters dapat meminjam kekuatan perangkat bimbingan roh untuk memungkinkan diri mereka memiliki kekuatan ofensif, mereka tidak akan pernah memiliki kekuatan ofensif yang sama dengan tipe kekuatan Spirit Master. Kalian semua harus mengingat poin ini dengan jelas. Karena itu, perangkat bimbingan roh dapat memberikan bonus besar untuk Master Spirit pertahanan, dukungan, dan jenis makanan. Tetapi jika tubuh Anda tidak cukup kuat, maka Anda akan selalu menjadi orang pertama yang mati di medan perang. Musuh Anda tidak akan membiarkan Anda pergi karena Anda bukan tipe Spirit Master Spirit. Berlawanan langsung, mereka akan menghancurkan dukungan pertama. Jika kekuatan pertarungan Anda dengan senjata pembimbing roh kuat tetapi Anda lemah, apa yang akan dipilih musuh? Mengikuti konsep itu, jika kualitas tubuhku sangat kuat dan aku memiliki kekuatan pertempuran yang kuat, maka perangkat bimbingan roh akan memungkinkanku untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Dengan campuran serangan dan pertahanan, semua orang dalam kelompok Spirit Master bisa menjadi serangan. Tetapi Anda hanya dapat bertahan hidup jika Anda meningkatkan kualitas tubuh Anda sebanyak mungkin. Kecuali jika seseorang menciptakan alat pembimbing roh yang dapat menggantikan tubuh Anda, mengolah kondisi tubuh Anda dan memilih cincin roh yang baik akan menjadi poin paling penting dalam kultivasi Anda di masa depan. Zhou Yi tidak tahu bahwa setelah 10.000 tahun, perangkat bimbingan roh benar-benar akan dapat menggantikan kondisi tubuh seseorang. Dalam 3 bulan ke depan, aku akan memfokuskan sebagian besar pelatihan pada kualitas tubuhmu. Tidak peduli siapa Anda,
dari mana Anda berasal atau seberapa baik potensi Anda. Jika Anda tidak dapat lulus ujian saya setelah 3 bulan, maka Anda bisa seperti 9 orang sebelumnya, dan pergi. Pelajaran hari ini akan berakhir di sini. Saya sarankan Anda semua makan siang yang enak. Mulai dari siang ini, Anda akan melatih tubuh Anda. Huo Yuhao, ikut aku ke kantor saya setelah kelas. Menyelesaikan kalimat ini, Zhou Yi berbalik tanpa meninggalkan apapun. Namun, bel belum berbunyi pada saat ini. Sampai Zhou Yi meninggalkan pintu ruang kelas, ruangan itu masih dipenuhi dengan keheningan karena sebagian besar terbenam dalam pikiran mereka tentang penjelasan Zhou Yi. Meskipun guru Zhou ini tidak melakukan hal-hal seperti yang diharapkan, semua orang harus mengakui bahwa semua yang dia katakan sangat masuk akal. Huo Yuhao berdiri mengikuti Zhou Yi keluar. Selain bangunan guru di belakang gedung akademik ungu dan hitam, setiap gedung akademik memiliki kantor sederhana. Huo Yuhao mengikuti Zhou Yi ke kantor terdekat. Zhou Yi dengan hati-hati menutup pintu dan duduk di belakang meja. Meskipun dia tampak tua, gerakannya sepertinya tidak menua sama sekali. Huo Yuhao, aku tidak suka berbicara tentang omong kosong. Roh pertempuran Wang Dong mengejutkanku, tapi roh pertempuranmu membuatku penasaran. Saya tidak bisa menentukan apa itu bahkan dengan pengalaman saya. Sekarang, saya ingin jawabannya. Zhou Yi berkata dengan tegas tanpa ragu. Huo Yuhao tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan roh pertempuran dari gurunya dan menjawab, roh pertempuranku adalah mata roh dari atribut mental. Mendengar kata-kata Huo Yuhao, Zhou Yi tampak terkejut. Matanya yang cerah, tidak konsisten dengan kulitnya yang keriput, menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan, body battle spirit, atribut mental. Mata, Huo Yuhao mengangguk. Zhou Yi sedikit menutup kedua matanya, hampir seperti berpikir dalam-dalam. Sesaat kemudian, dia bertanya, jika memungkinkan, apakah Anda akan memberitahu saya apa kemampuan roh pertama Anda? Sangat normal bagi seorang guru untuk bertanya kepada siswa tentang roh pertempuran mereka. Namun, keterampilan pertempuran adalah kemampuan dan rahasia terpenting dari setiap guru roh. Bahkan guru yang dominan seperti Zhou Yi harus bertanya alih-alih menuntut. Orang lain akan ragu-ragu. Namun, Huo Yuhao tidak memiliki masalah ini. Cincin roh pertamanya mencakup 4 kemampuan dan itu membuatnya lebih dapat diterima untuk menunjukkan 2. Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaan Zhou Yi secara langsung tetapi cincin roh putihnya bangkit dari kakinya dan matanya menunjukkan lapisan emas pucat. Tepat setelah itu, Zhou Yi merasakan gelombang mental muncul di depan matanya. Zhou Yi berbeda dari Bei Bei dan Tang Ya. Dia adalah kaisar roh dengan kultivasi lebih dari peringkat 60. Meskipun dia bukan dari atribut mental, kekuatan mentalnya tidak lemah karena kultivasinya. Untuk menolak kemampuan roh peringkat 11 Huo Yuhao akan mudah. Tapi kali ini, dia menerimanya. Menerima itu, murid-murid Zhou Yi langsung diperluas. Segala sesuatu di sekitarnya berubah. Rasa kejernihan yang baru hampir seperti berjalan keluar dari kabut. Semuanya menjadi jauh lebih jelas dan lebih rinci sehingga hampir seperti database muncul di benaknya. Perhitungan cermat yang dilakukan oleh otak kedua ini akan diperbarui saat matanya mengamati sekitarnya. Sekitar 1 menit kemudian, Huo Yuhao menghentikan kemampuannya, dan berdiri di depan Zhou Yi. Zhou Yi mengerjap sebentar dan kemudian bergumam, keterampilan magis, tidak heran klan Tang memilihmu sebagai siswa khusus. Tang Ya memilih orang yang tepat, bahkan jika itu didasarkan hanya pada keterampilan yang satu ini. Aku bertanya-tanya mengapa gadis yang pintar, meskipun tidak terlalu berbakat, akan memilih seseorang yang hanya peringkat 11. Konstitusi Anda juga sangat rata-rata. Tapi, saya tidak pernah berpikir Anda akan memiliki rahasia ini. Huo Yuhao, ikuti aku. Zhou Yi cepat-cepat berdiri dan membawa Huo Yuhao keluar dari kantor. Pada titik ini, Huo Yuhao sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia bisa merasakan bahwa ada perubahan besar pada Zhou Yi setelah mengalami keahliannya. Namun, dia tidak tahu apakah ini baik atau buruk, dan bahkan lebih mengerti tentang kemana Zhou Yi membawanya. Ketika mereka berjalan keluar dari gedung mahasiswa baru, Zhou Yi membawa Huo Yuhao dan berjalan lurus ke arah belakang kampus, ke arah barat. Setelah beberapa saat, Zhou Yi mengencangkan alisnya dan berkata, "Ini terlalu lambat, biarkan aku membawamu sebentar." Tepat ketika dia mengatakan ini, dia datang di sebelah Huo Yuhao dan meraih bahunya. Saat berikutnya, Huo Yuhao merasa seperti sedang naik awan. Pada titik ini,
Huo Yuhao sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia bisa merasakan bahwa ada perubahan besar pada Zhou Yi setelah mengalami keahliannya. Namun, dia tidak tahu apakah ini baik atau buruk, dan bahkan lebih mengerti tentang kemana Zhou Yi membawanya. Ketika mereka berjalan keluar dari gedung mahasiswa baru, Zhou Yi membawa Huo Yuhao dan berjalan lurus ke arah belakang kampus, ke arah barat. Setelah beberapa saat, Zhou Yi mengencangkan alisnya dan berkata, "Ini terlalu lambat, biarkan aku membawamu sebentar." Tepat ketika dia mengatakan ini, dia datang di sebelah Huo Yuhao dan meraih bahunya. Saat berikutnya, Huo Yuhao merasa seperti sedang naik awan. Adegan di sebelahnya melintas dengan cepat, tetapi tubuhnya dilindungi dengan penutup yang tidak terlihat. Tidak diragukan lagi, Zhou Yi adalah guru roh terhebat yang pernah dilihat Huo Yuhao. Kecepatannya luar biasa, hanya dengan deteksi mental dia bisa mendeteksi arah yang mereka tuju. Setelah pergi ke barat sebentar, Zhou Yi berbelok ke utara. Huo Yuhao merasa bahwa mereka meninggalkan Departemen Roh Pertempuran Sekolah Luar dan memasuki Departemen Bimbingan Roh Sekolah Luar. Bahkan dengan kecepatan secepat itu, butuh beberapa menit sebelum Zhou Yi berhenti dan mereka berdiri di depan sebuah bangunan besar. Bangunan akademik sebelumnya sudah cukup besar. Namun, mereka tidak signifikan dibandingkan dengan struktur persegi panjang di depan mereka. Bangunan ini mungkin ukuran asrama. Bangunan abu-abu tampak sangat kokoh memiliki pekerjaan batu berkualitas dengan luster logam yang tersebar di permukaan. Ada juga suara ledakan dari dalam. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan sedikit getaran di luar. Ada tanda di sebelahnya, area tes bimbingan roh. Huo Yuhao sekarang dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa Guru Zhou membawanya ke area tes bimbingan roh? Apa yang dia inginkan? Zhou Yi secara alami tidak menjelaskan apapun kepadanya. Dia melepaskan bahunya dan berjalan langsung menuju area tes. Ketika mereka masuk, Huo Yuhao memperhatikan bahwa seluruh area dibangun dari logam. Logam itu memiliki penampilan coklat keabu-abuan yang kusam, sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Koridor panjang mengikuti, mirip dengan lorong asrama. Namun, hanya ada pintu di satu sisi jalan dan setiap pintu memiliki sekitar 30 meter di antara mereka. Tanda-tanda di pintu berbunyi, area pengujian 1, area pengujian 2, dan sebagainya. Zhou Yi sepertinya sering datang ke sini. Dia tahu persis di mana semuanya berada dan membawa Huo Yuhao langsung ke koridor, berhenti di area pengujian 12. Zhou Yi memutar pergelangan tangannya dan celah heksagonal muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menekan pas ke pintu area pengujian 12. Sebuah pemandangan magis muncul dan pintu terbuka hanya celah untuk memungkinkan dia masuk. Huo Yuhao merasakan gangguan kekuatan roh singkat sebelum pas dilepaskan dari celah sekali lagi. Setelah suara retak, pintu area pengujian 12 dibuka. Ketika pintu terbuka, Huo Yuhao terkejut menemukan bahwa seluruh pintu terbuat dari logam, tebalnya 60 cm. Ada rel di bagian bawah pintu yang memungkinkan pintu berat membuka perlahan. Ketika pintu benar-benar terbuka, Zhou Yi melambai pada Huo Yuhao dan membawanya masuk. Boom! Huo Yuhao dikejutkan oleh suara keras saat dia berjalan masuk. Arus udara yang disebabkan oleh ledakan ini menghantam seragamnya dengan suara berkibar. Semua ini sepertinya adalah tempat yang biasa bagi Zhou Yi saat dia berjalan masuk. Memasuki area pengujian 12, orang bisa melihat bahwa itu sangat terorganisir. Garis-garis pelat logam tebal memisahkan ruangan menjadi berbagai daerah seperti kotak logam. Dengan pimpinan Zhou Yi, mereka dengan cepat tiba di area terbesar. Itu adalah ladang kosong sekitar 600 meter persegi dan tinggi 10 meter. Di samping, beberapa orang bermain dengan benda-benda aneh dan misterius. Fan Yu, Zhou Yi berteriak, tiba-tiba menarik perhatian kelompok orang itu. Di dalam kelompok itu, seorang lelaki parubaya yang tinggi merengut dan berjalan ke arah mereka dengan langkah panjang. Pria parubaya ini tingginya sekitar 180 cm dengan bahu lebar dan mengenakan kemeja abu-abu sederhana. Lengannya yang kuat tampak seperti granit. Wajahnya berjajar dan dia menunjukkan tatapan yang dalam. Dia memberi kesan sebagai gunung. Zhou Yi, mengapa kamu di sini? Jelas, ini adalah pria parubaya bernama Fan Yu yang telah dipanggil oleh Zhou Yi. Ingat apa yang kamu katakan terakhir kali? Zhou Yi bertanya dengan penuh semangat. Wajah Fan Yu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, saya telah mengatakan banyak hal kepada Anda sebelumnya. Bagaimana saya bisa tahu yang mana?
Jika tidak ada yang mendesak maka kembali saja. Saya masih punya beberapa percobaan untuk dilakukan. Petik 2. Bab 10, pengalaman pertama dengan alat jiwa Guru Zhou Yi sangat mendominasi ketika dia berada di depan murid-muridnya, tetapi dia tampaknya telah benar-benar kehilangan tirani itu ketika dia berada di depan pria parubaya bernama Fan Yu ini. Dia dengan ramah berkata, "Saya merujuk pada apa yang Anda bahas terakhir kali, masalah tentang guru jiwa tipe spiritual menggunakan alat jiwa." Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, mata Fan Yu tidak bisa tidak menyala. Tatapannya secara tidak sadar jatuh pada Huo Yuhao, yang berdiri di samping. Dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Zhou Yi mengangguk dan berkata, "Benar. Namanya Huo Yuhao, dan dia murid baru. Dia memiliki jiwa tubuh tipe spiritual." Setelah serius memperhatikan Huo Yuhao, Fan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak akan berhasil. Tubuh dan kekuatan jiwanya terlalu lemah. Aku takut dia bahkan tidak akan bisa mengendalikan salah satu alat jiwa terlemah. Selain itu, bakatnya mirip dengan kondisi tubuhnya saat ini, itu terlalu jauh dari yang saya butuhkan." Zhou Yi berpunuk dan menjawab, "Apakah Anda melihat ke bawah pada pandangan ke depan saya?" Benar, Huo Yuhao masih lemah saat ini, tetapi keterampilan jiwanya luar biasa. Ini adalah keterampilan tipe spiritual paling praktis yang pernah saya lihat. Huo Yuhao, biarkan dia mengalaminya sejenak. Oh, sebagai mahasiswa, Huo Yuhao hanya bisa berpartisipasi sebagai penonton sekarang. Dia segera mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan menggunakannya pada pria parubaya. Setelah itu, Huo Yuhao sangat terkejut sehingga dia hampir kehilangan fokus. Ketika berbagi deteksi spiritualnya berhubungan dengan pria parubaya, yang terakhir sedikit mengerutkan alisnya. Pada saat itu, Huo Yuhao merasa seolah ada binatang buas yang menakutkan di depannya yang tiba-tiba membuka rahangnya, seolah ingin menelannya dalam satu tegukan. Perasaan ini bahkan menyebabkan Skydream Ichewom yang sedang tidur untuk bangun. Perasaan menyegarkan muncul di laut spiritualnya, menyebabkan keheranan dan kengerian Huo Yuhao menghilang. Aura mengerikan yang berasal dari tubuh Fan Yu menghilang setelah hanya muncul sesaat. Begitu itu terjadi, dia membiarkan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk terhubung dengannya. Setelah beberapa saat, Fan Yu menemukan seluk-beluk yang terkandung dalam berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Ombak besar segera muncul di dalam matanya yang awalnya damai. Sebenarnya ada keterampilan tipe spiritual seperti ini. Bagaimana mungkin keterampilan seperti ini datang dari 10 tahun jiwa binatang buas? Fan Yu melihat cincin jiwa putih yang melayang di bawah tubuh Huo Yuhao dengan tatapan bingung. Selain ekspresi bingung di wajahnya, dia juga memiliki ekspresi terkejut. Huo Yuhao secara alami tidak akan menyebutkan Skydream Ichewom, jadi Win Babun menjadi alasannya sekali lagi. 10 tahun angin babon, Fan Yu dan Zhou Yi keduanya terdiam. Zhou Yi menatap Fan Yu dan berkata, "Mungkinkah ini keterampilan jiwa yang bermutasi?" Fan Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ada kemungkinan. Jiwa bela diri pria kecil ini adalah jiwa tubuh, dan tipe spiritual pada saat itu. Keberadaannya di dalam dan dari dirinya sendiri adalah mutasi. Selain itu, binatang buas yang ia pilih untuk cincin jiwa adalah keberadaan yang sepenuhnya tidak kompatibel dengannya. Ini pasti memicu mutasi skill jiwa yang sangat langka. Fakta bahwa jiwa bela diri tipe spiritual tidak menderita serangan balasan dari menyerap cincin jiwa tipe angin sudah merupakan keajaiban, tapi aku tidak berpikir bahwa mutasi seperti ini akan muncul. Saya khawatir ini adalah mukjizat yang mustahil untuk direproduksi. Keitu, datang ke sini." Fan Yu memberi isyarat kepada sekelompok orang yang berdiri di sebelah dinding. Seorang pemuda segera bergegas. Ketika dia melihat pemuda itu, Huo Yuhao tidak bisa tidak terkejut. Dari wajahnya, dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Bei. Namun, dia sangat tinggi, lebih dari 2 meter. Bahunya bahkan lebih lebar dari Fan Yu, sementara tubuh bagian atasnya yang telanjang memperlihatkan otot-ototnya yang kecoklatan. Tidak ada rambut di kepalanya, dan dia jauh lebih kecoklatan daripada orang biasa. Dia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur. "Guru," pemuda itu membungkuk hormat kepada Fan Yu. Fan Yu menunjuk Huo Yuhao dan berkata, "Pergi dan tembak satu putaran meriam jiwa yang tidak bergerak. Biarkan anak ini mendukung Anda, dan cobalah untuk mencapai target yang bergerak." Ya, pemuda yang kecoklatan itu tidak mengajukan pertanyaan. Dia tersenyum sederhana pada Huo Yuhao dan berkata, "Adik, ikuti aku."
Zhou Yi berkata, Huo Yuhao, gunakan saja keahlianmu untuk mendukungnya. Ya, Huo Yuhao sekarang agak mengerti mengapa Zhou Yi membawanya ke sini. Dia buru-buru mengejar pemuda yang kecoklatan. Senang bertemu denganmu, adik kecil. Namaku Hekaitu, tapi semua orang memanggilku Kaitu. Jadi, kamu bisa memanggilku Kaitu. Pemuda yang kecoklatan itu memberi Huo Yuhao senyuman sederhana lainnya. Huo Yuhao menjawab, senang bertemu denganmu, kakak He. Saya Huo Yuhao. Ketika dia mengucapkan 3 kata, kakak dia, Hekaitu menjadi tertegun sejenak. Setelah pulih, dia memberi jempol besar pada Huo Yuhao dan berkata, adik laki-laki, kamu tidak buruk. Bahkan sejarawan masa depan tidak akan tahu bahwa persahabatan antara Mata Asura, Huo Yuhao dan Origin of Destruction, Hekaitu sebenarnya memulai dari kalimat sederhana seperti ini. Ketika keduanya sudah sampai di tepi lapangan pengujian, Hekaitu mengetuk sabuk hitam di pinggangnya, menyebabkan cahaya berkedip, dan item yang terlihat sangat aneh, menurut Huo Yuhao, muncul di tangannya. Itu adalah tabung yang panjangnya sekitar 1,5 meter yang terbuat dari logam hitam. Diameter penampang sekitar 15 cm, sedangkan ekornya sedikit lebih tebal. Ada banyak pola misterius yang terukir di atasnya. Hekaitu memegangnya dengan sangat mahir. Setelah menekan bagian belakang tabung logam dengan tangan kanannya 2 kali, sebuah penutup segera terlepas, memperlihatkan sebuah lubang yang panjangnya kira-kira 20 cm dan lebarnya 10 cm. Dia dengan cepat mengetuk pinggangnya dengan tangan kiri sekali lagi, menyebabkan sepotong logam berbentuk pesawat ulang-alik muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menempatkannya ke lubang yang terbuka di tabung logam, sebelum dengan hati-hati meletakkan kembali penutupnya. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, tabung logam itu mendarat di bahu kanannya. Hekaitu, yang sebelumnya memberikan perasaan yang sangat sederhana, tiba-tiba memiliki perubahan besar dalam temperamen ketika dia mengangkat tabung logam ke bahunya. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah tipe spiritual, sehingga tingkat kesadarannya yang tajam membuatnya merasakan perasaan bahaya yang kuat dari Hekaitu tiba-tiba. Huo Yuhao, mari kita mulai. Suara Hekaitu bergema, sebuah cahaya keemasan berkedip-kedip melalui mata Huo Yuhao, dan berbagi deteksi spiritualnya secara akurat mendarat di tubuh Hekaitu. Mata Hekaitu memancarkan jejak keheranan, dan dia dengan bersemangat berteriak ke kejauhan, target bergerak, tembak. Tampaknya ada seseorang yang mengendalikan target dari sisi lain. Dengan swoosh, objek berbentuk cakram melesat keluar dari sudut di kejauhan, dan langsung menuju Huo Yuhao dan Hekaitu. Pada saat itu, gelombang kekuatan jiwa yang kuat langsung meledak dari tubuh Hekaitu. 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu, semuanya serentak terlintas, dan tabung logam di bahunya tampak sedikit bergetar. Lingkaran cahaya hitam yang kuat mulai berputar di sekitar permukaan tabung logam, dan tubuh Hekaitu bergerak dengan lembut. Tabung logam sekarang diarahkan ke cakram bundar yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bang, sebuah ledakan hebat bergema, dan tabung logam itu langsung melepaskan cahaya hitam yang menyilaukan. Banyaknya turbulensi yang tiba-tiba muncul menyebabkan Huo Yuhao tersandung dan hampir jatuh. Namun, lampu hitam tidak mengenai dis bundar terbang. Sebagai gantinya, ia melewatinya, dan terbang ke kejauhan. Setelah melintasi 100 atau lebih meter, itu bertabrakan dengan sengit dengan lempengan logam di kejauhan, menyebabkan ledakan kekerasan meletus. Aliran udara besar melambung langsung ke arah mereka, menyebabkan Hekaitu dengan cepat bergerak untuk melindungi Huo Yuhao di belakangnya. Arus udara berlangsung beberapa detik sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Di sisi lain, dis bundar tidak terbang keluar dari area pengujian, melainkan mendarat di dekat mereka. Hekaitu memiliki ekspresi suram saat dia berkata, itu masih tidak berhasil. Fan Yu dan Zhou Yi sudah berjalan. Ekspresi Zhou Yi sedikit jelek, sementara Fan Yu tampak seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat bertanya kepada Huo Yuhao, seberapa besar jangkauan deteksi spiritual Anda? Huo Yuhao menjawab, ia memiliki diameter sekitar 30 meter. Fan Yu tiba-tiba mengerti apa yang terjadi ketika dia berkata, jadi begitu. Tidak heran ini terjadi. Bagaimanapun, ini masih hanya keterampilan jiwa dari cincin jiwa 10 tahun. Untuk itu memiliki kemampuan deteksi yang mendalam seperti itu dalam rentang tetap sudah relatif luar biasa. Kami juga tidak bisa meminta terlalu banyak. Hanya saja, ini agak disayangkan. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, Guru Fan Yu,
kisaran deteksi spiritual saya akan meningkat dengan meningkatnya peringkat jiwaku. Fan Yu tertegun. Itu tidak mungkin. Bagaimana keterampilan jiwa berkembang? Huo Yuhao berkata dengan wajah serius, itu benar sekali. Kisaran keterampilan ini telah meningkat 1 meter sejak saya mendapatkannya. Selain itu, saya tidak memiliki kendali penuh atas hal itu sekarang. Mungkin di masa depan saya akan dapat mengurangi rentang yang ada di mana-mana dan sebaliknya meningkatkan jangkauannya hanya dalam satu arah. Huo Yuhao sudah sangat sadar mengapa Zhou Yi membawanya ke sini, serta apa yang dikatakannya selama percakapan berikut. Ini bisa menjadi peluang baginya, meskipun dia tidak jelas tentang apa peluang ini. Namun, dengan asumsi bahwa itu adalah kesempatan yang tidak bisa ia lupakan, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Fan Yu melirik Zhou Yi, yang sedikit mengangguk ke arahnya. Fan Yu menjawab, baik. Jika jangkauan berbagi deteksi spiritual Anda dapat mencapai 100 meter dalam satu arah, datang temui saya. Ketika itu terjadi, saya akan mengajari Anda cara membuat alat jiwa. Iya nih, terima kasih, Guru. Huo Yuhao buru-buru membungkuk hormat. Fan Yu melambaikan tangannya dan berkata, Kaitu, pergi dan jelaskan kepadanya apa itu alat jiwa yang diam. Tentu, Kaitu memiliki kesan yang sangat baik tentang Huo Yuhao. Dia memberi isyarat kepadanya saat dia berjalan ke samping. Saat dia menyaksikan sosok mereka secara bertahap memudar ke kejauhan, Fan Yu diam-diam bertanya kepada Zhou Yi, apa pendapatmu tentang anak ini? Keterampilan jiwanya yang bermutasi sangat kuat, tidak ada keraguan tentang kemampuannya dalam tim. Apakah saya meminta terlalu banyak darinya? Jika kita ingin dia dapat mendukung alat jiwa stasioner, kita akan membutuhkannya untuk dapat mencapai setidaknya jarak 100 meter, dan itu setidaknya. Namun, saya berani mengatakan bahwa, jika jangkauan berbagi deteksi spiritualnya mampu mencapai 1000 meter dalam satu arah, dia akan menjadi master jiwa tipe dukungan paling menakutkan di benua ini. Zhou Yi berkata, saya baru saja bertemu anak ini, jadi saya tidak bisa mengatakan banyak tentang dia. Namun, Anda harus sudah melihatnya. Meskipun kultivasinya tidak kuat, dan meskipun fisiknya agak lemah, temperamennya jauh lebih matang daripada rekan-rekannya. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mengatakan apa yang baru saja dikatakannya. Saya akan membantu Anda mengawasinya. Namun, jika dia tidak bisa lulus tes yang saya berikan padanya, saya masih akan mengusirnya. Aturan tidak bisa dilanggar. Fan Yu berpikir sejenak, lalu berkata, bantu aku mengamatinya sedikit lagi. Bahkan jika dia tidak bisa lulus ujian Martial Soul Institute, saya masih bisa secara khusus mengundangnya ke lembaga teknik jiwa selama berbagi deteksi spiritualnya dapat terus meningkat. Saya telah mencurahkan 10 tahun dalam hidup saya untuk meneliti alat-alat jiwa yang tidak bergerak. Setelah menggabungkan itu dengan pengalaman para pendahulu saya akhirnya berhasil mengembangkan jenis alat jiwa yang paling menakutkan. Saat ini, yang saya kekurangan hanyalah pengguna untuk itu. Zhou Yi menghela nafas ringan dan berkata, kamu juga tidak boleh terlalu keras kepala. Selain kurangnya pengguna untuk itu, ada juga kesalahan fatal lainnya, biaya pembuatannya sangat tinggi. Anda semua harus tahu itu. Ini ditakdirkan untuk tidak digunakan dalam skala besar. Fan Yu dengan keras menjawab, alat jiwa adalah senjata yang kuat dimaksudkan untuk sejumlah kecil guru jiwa yang luar biasa di tempat pertama. Ketika saya melakukan penelitian pada alat-alat jiwa stasioner, saya bahkan tidak pernah berpikir untuk menyebarkannya ke komunitas para master jiwa yang sama. Selama sejumlah kecil master jiwa dapat menggunakannya, alat jiwa stasioner akan menjadi es sejati akademi kita di dalam lubang. Kakak He, apa sebenarnya alat jiwa yang diam? Huo Yuhao memiliki ekspresi penasaran di wajahnya saat dia bertanya kepada He Kaitu. Dia Kaitu terkekeh dan menjawab, ada banyak jenis alat jiwa. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang mereka semua dalam waktu singkat yang kami miliki. Sebagai permulaan, ada 2 jenis alat jiwa utama, alat jiwa jarak dekat dan alat jiwa jarak jauh. Dari ini, alat jiwa jarak dekat mirip dengan senjata yang biasanya kita gunakan, mereka adalah senjata yang akan meledak dengan kekuatan lebih besar ketika Anda menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Ketika Anda membandingkannya dengan alat jiwa jarak jauh, mereka sedikit lebih kuat. Di sisi lain, alat jiwa jarak jauh adalah jenis alat jiwa yang melepaskan serangan jarak jauh dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Semakin kuat alat jiwa, semakin banyak kekuatan jiwa yang dibutuhkan.
Ini berarti bahwa penguasa jiwa dengan tingkat kultivasi yang lebih kuat dapat menggunakan alat jiwa yang lebih berkualitas. Di sisi lain, alat jiwa stasioner adalah jenis alat jiwa khusus yang diciptakan oleh guruku berdasarkan dari akumulasi kebijaksanaan para pendahulu kita. Itu bisa menembakkan serangan jarak jauh, tetapi tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk digunakan. Anda melihat bagaimana saya menggunakannya sebelumnya. Sederhananya, itu membagi alat jiwa menjadi dua bagian, di mana komponen alat jiwa hanya digunakan untuk menembak dan meledakkan proyektil. Sebelumnya, saya menggunakan meriam jiwa stasioner untuk menembakkan meriam. Keuntungan terbesar dari alat jiwa stasioner terletak pada kenyataan bahwa ia menggunakan kekuatan jiwa yang sangat sedikit, dan bahwa itu tidak memerlukan tingkat kultivasi yang terlalu tinggi untuk digunakan. Kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa sangat sulit untuk membidiknya, terutama ketika Anda membidik target yang bergerak yang bahkan lebih sulit untuk dicapai. Tetapi ketika digunakan terhadap target tetap, itu sangat kuat. Namun, proses pembuatan kulit meriam sangat merepotkan, dan membutuhkan banyak bahan berharga. Biasanya, guru tidak pernah membiarkan saya memecatnya tanpa alasan. Guru mengatakan bahwa alat jiwa stasioner dapat memperkuat kekuatan serangan tuan jiwa dengan 10 kali lipat secara teori. Namun, kekuatan alat jiwa stasioner juga memiliki batasnya. Bagaimanapun, itu dipengaruhi oleh bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jumlah pengguna untuk alat-alat jiwa stasioner ini ditakdirkan untuk menjadi sangat sedikit master jiwa yang cocok untuk menggunakannya. Penjelasan Heika itu tidak bisa dikatakan luar biasa, bahkan agak tidak jelas di beberapa titik. Namun, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao membuka pintu alat jiwa yang hebat. Ini akhirnya memungkinkan dia untuk memiliki sejumlah pengetahuan awal tentang alat jiwa. Dia samar-samar mengerti bahwa Guru Fan Yu pasti memiliki banyak prestasi di bidang alat jiwa. Guru Xiaoya telah memberitahunya bahwa dia harus mempelajari alat jiwa di masa depan. Jika dia bisa menjadi murid Guru Fan Yu, itu jelas akan menjadi pilihan terbaik yang tersedia baginya. Huo Yuhao, ayo pergi. Pada saat itu, suara Zhou Yi bergema. Huo Yuhao berkata kepada Heika itu, "Kakak He, aku akan pergi dulu. Senang bertemu denganmu." Heika itu terkekeh dan menjawab, "Kamu murid baru, bekerja keras. Akan lebih baik jika Anda bisa menjadi saudara junior saya di masa depan. Guru biasanya tidak membiarkan saya meninggalkan tempat ini. Itu terlalu membosankan." Setelah meninggalkan area pengujian alat jiwa, Zhou Yi membawa Huo Yuhao langsung kembali ke asrama. "Huo Yuhao, kamu mendengar apa yang dikatakan Guru Fan Yu sebelumnya? Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa dia adalah master nomor 1 dalam menciptakan alat jiwa di akademi. Jika Anda bisa menjadi muridnya, Anda akan memiliki masa depan tanpa akhir. Namun, Anda harus tetap berada di akademi terlebih dahulu. Ayo, pergi makan siang." Setelah menyaksikan Zhou Yi pergi, Huo Yuhao langsung pergi ke kantin. Para siswa dari kelas lain telah menyelesaikan kelas mereka, jadi pintu masuk ke kantin dipenuhi dengan beberapa orang yang masuk dan meninggalkan kantin. Tiba-tiba, sesosok muncul menghalangi jalannya, menakuti Huo Yuhao. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat siapa sosok itu, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Tang Ya. Guru Xiaoya. Tang Ya memiliki senyum yang agak misterius di wajahnya ketika dia menarik Huo Yuhao ke samping dan berbisik padanya, "Yuhao kecil, kamu tidak punya uang, kan?" Huo Yuhao mengangguk. "Betul. Kakak laki-laki tertua mengatakan kepada saya bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa saya ambil untuk akademi jika saya membutuhkannya. Saya berencana untuk melihat apa yang tersedia setelah kelas. Uang sekolah tahunannya adalah 10 koin emas. Pada saat yang sama, ada pengeluaran harian yang harus dihabiskannya dengan uang. Meskipun dia rela menghabiskan seluruh energinya untuk mengolah, dia masih harus tetap hidup." Tang Ya terkikik dan berkata, "Kamu adalah murid dari sekte Tang saya, jadi sebagai gurumu, itu benar bahwa aku merawatmu. Saya telah memikirkan cara bagi Anda untuk menghasilkan uang. Saya tahu bibi yang bertanggung jawab membeli makanan untuk kantin, saya akan membantu Anda memintanya untuk membeli 20 ikan setiap hari. Setelah itu, saya akan membantu Anda menyiapkan panggangan di luar, bersama dengan bantuan Anda mendapatkan arang. Saya juga menyiapkan beberapa bahan lainnya. Seharusnya tidak apa-apa jika kamu hanya menjual ikan bakar di pintu masuk akademi sepulang sekolah. Dengan keterampilan memasak Anda pasti bisa menjualnya.
Ikan-ikan ini biasanya berharga sekitar 1 koin tembaga, tetapi setelah Anda selesai memanggangnya, menjualnya seharga 5 koin tembaga tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika kita melakukannya dengan cara ini, tidak bisakah Anda menghasilkan uang? Mata Huo Yuhao berbinar. Guru Xiaoya, itu rencana yang cukup bagus. Saya memiliki mata roh saya, jadi saya dapat mengontrol api dengan sangat akurat. Mengapa kita tidak mencoba ini malam ini? Tang Ya mengangguk berulang kali. Setelah itu, dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Tentang itu, karena aku akan membantumu membeli semua hal ini, kamu harus memberiku prioritas ketika kamu menjual ikan bakar. Jangan khawatir, saya akan tetap membelinya dari Anda. Adapun bahan masa depan Anda harus membelinya sendiri. Sejak dia makan ikan bakar Huo Yuhao hari itu, dia terus memikirkannya. Setelah menyelesaikan ujiannya kemarin, dia akhirnya memikirkan metode ini yang akan menguntungkan mereka berdua. Secara alami, dia menyembunyikan ini dari Bei Bei. Ketika dia melihat ekspresi serakah Tang Ya, Huo Yuhao akhirnya mengerti motifnya di balik melakukan hal ini. Dia memberinya senyum penuh pengertian dan berkata, "Baik, Guru Xiaoya, mengapa kita tidak bertemu di sini malam ini?" Ya, saya akan kembali dulu. Benar, saya harus memberitahu Anda kabar baik. Bei Bei dan saya sama-sama dipromosikan ke tahun 4. Tang Ya melambai padanya, dan dengan bersemangat melarikan diri. Setelah menikmati makan siang sederhana, Huo Yuhao kembali ke asrama. Wang Dong tidak ada di sana, dan sepertinya tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Zhou Yi masih ingin mengebor mereka di sore hari, jadi Huo Yuhao mengambil keuntungan dari istirahat sore mereka untuk memasuki keadaan meditasi. Saat ia berkultivasi, ia secara bersamaan memulihkan kekuatan fisiknya. Huo Yuhao terkejut ketika dia berkultivasi. Setelah menjalankan sangat melelahkan pagi itu, ia menemukan bahwa pertumbuhannya sedikit lebih besar dari biasanya. Meskipun itu hanya satu helai lagi, dia masih cukup puas. Dia berpikir dalam hati pada dirinya sendiri, sepertinya seperti melunakkan tubuhku sampai batasnya mendorong pertumbuhan kekuatan jiwaku. Di sisi lain, tingkat kebugaran fisik tubuhnya pada awalnya sangat normal, jadi dia seharusnya sudah membuat tubuhnya marah. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika Huo Yuhao bangun dari meditasinya, dia terpana saat dia membuka matanya. Dia menemukan Wang Dong, yang sedang duduk di ranjang yang berlawanan, menatapnya dengan tatapan cemerlang. "Kamu sudah kembali, kita harus pergi ke kelas sekarang." Sementara berbicara, Huo Yuhao melompat dari tempat tidur dan mulai mengenakan sepatu. Setelah apa yang terjadi pagi itu, hubungan mereka sudah memanas. Wang Dong berbicara dengan suara rendah, "Huo Yuhao, saya selalu menemukan jiwa bela diri Anda aneh. Anda telah melihat jiwa bela diri saya sekarang, jadi bisakah Anda memberitahu saya apa jiwa bela diri Anda?" Huo Yuhao selesai memakai sepatunya, lalu berdiri dan berkata, "Mata saya adalah jiwa bela diri saya. Saya menyebutnya mata roh. Mereka adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Saya tahu mengapa Anda bingung. Keterampilan jiwa pertamaku disebut deteksi spiritual. Alasan mengapa Anda tidak dapat memukul saya hari itu adalah karena saya menggunakan deteksi spiritual untuk memprediksi setiap gerakan Anda." Wang Dong tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. "Jadi itu masalahnya. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki roh tubuh. Ayo pergi, kita tidak bisa terlambat. Sebelumnya, saya pergi dan bertanya-tanya. Saya menemukan bahwa Guru Zhou memiliki nama panggilan, Nenek Mesum. Jumlah siswa yang dikeluarkan olehnya setiap tahun seharusnya sama dengan 10 guru lainnya. Kami benar-benar bernasib buruk, memiliki guru seperti dia yang bertanggung jawab atas kelas kami." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu tidak bisa memikirkannya seperti itu. Guru Zhou memang ketat, tetapi selama kita menuntut tingkat kekakuan yang sama dari diri kita sendiri, memenuhi tuntutannya tidak akan sulit." "Benar, saya telah melihat jiwa bela diri Anda, tetapi saya tidak tahu namanya. Saya juga melihat bahwa Anda memiliki cincin jiwa kuning dan ungu, bagaimana Anda bisa mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun untuk cincin jiwa kedua Anda?" Wang Dong tertawa nakal dan berkata, "Mampu menggunakan cincin jiwa 1000 tahun karena cincin jiwa kedua saya adalah rahasia, saya tidak bisa memberitahu Anda caranya. Di sisi lain, jiwaku adalah Radiant Butterfly Goddess. Ini adalah kupu-kupu terindah di benua ini, tetapi sudah hampir punah. Memiliki itu sebagai jiwa bela diri saya bahkan lebih jarang daripada jiwa tubuh Anda."
Anda akan melihat kekuatannya di masa depan. Benar, apa yang Guru Zhou bawa untuk Anda lakukan sebelumnya. Keduanya sudah meninggalkan asrama mereka dan menuju ke gedung pengajaran ketika mereka berbicara satu sama lain. Bukan hanya mereka, tidak ada siswa di kelas 1 yang berani terlambat. Huo Yuhao tidak menyembunyikan fakta bahwa Guru Zhou telah membawanya untuk menemui Guru Fan Yu, tidak perlu menyembunyikan sesuatu seperti ini darinya. Karena itu, dia memberitahu Wang Dong semua yang telah terjadi. Apa, Anda bahkan dapat membagikan deteksi spiritual Anda? Cepat, biarkan saya melihat. Bagaimanapun, semua orang di sini baru berusia 11 atau 12 tahun. Karena rasa ingin tahunya, Wang Dong dengan bersemangat meminta Huo Yuhao untuk berbagi deteksi spiritual dengannya. Huo Yuhao merasa tidak berdaya, dan tidak punya pilihan selain mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan membiarkan Wang Dong mengalaminya sejenak. Karena segala sesuatu dalam sekitar 30 meter tiba-tiba menjadi jelas, serta umpan balik seperti data, Wang Dong segera menjadi sedikit kosong. Itu mirip dengan perasaan yang akan didapat oleh orang buta ketika dia tiba-tiba bisa melihat dunia dengan jelas. Perasaan kaget ini akan muncul di setiap guru jiwa yang berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk pertama kalinya. Selain itu, karena Huo Yuhao terus menggunakan berbagi deteksi spiritualnya, kemampuannya dalam hal itu secara bertahap akan meningkat. Ketika dia membiarkan Wang Dong mengalaminya, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Fan Yu. Dia secara tidak sadar berusaha memperluas deteksi spiritualnya ke satu arah, kemudian melakukan yang terbaik untuk menutupi area yang sedikit lebih besar dengan deteksi spiritualnya. Di bawah situasi saat ini di mana ia memusatkan energinya ke satu arah, Huo Yuhao tidak tahu bahwa warna emas samar di matanya jelas menjadi lebih kuat, dan undulasi spiritual yang dilepaskannya juga semakin kuat. Deteksi spiritual yang semula omnidirectional perlahan-lahan berkontraksi, dan mulai meluas ke depan. Wang Dong juga merasakan perubahan dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa adegan 3 dimensi di sebelah kiri dan kanannya telah menghilang, dan hanya gambar 3 dimensi yang ada di depannya. Selanjutnya, rentang gambar ini perlahan meningkat. Bagi Huo Yuhao, hanya beberapa detik melakukan ini terasa seperti lebih lama daripada ketika dia merilis deteksi spiritualnya selama 1/4 jam di masa lalu. Dia merasakan kekuatan jiwanya diubah menjadi energi spiritual dengan kecepatan yang mencengangkan saat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu hanya sesaat, tetapi gelombang kelelahan sudah menyerbu dia. Tubuhnya bergoyang, dan dia hanya berhasil berdiri tegak dengan memegang lengan Wang Dong. Pembagian deteksi spiritualnya juga telah berakhir. Huo Yuhao, apa yang terjadi? Wang Dong buru-buru mendukungnya. Kulit Huo Yuhao berubah pucat, dan keringat dingin yang meluap menutupi dahinya. Dia tampaknya memiliki ekspresi yang sangat lemah. Huo Yuhao melambai ke arah Wang Dong untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja itu menguras energi spiritualku. Wang Dong, ketika Anda melihat lurus ke depan sebelumnya, seberapa jauh deteksi spiritual saya mencapai? Setelah Wang Dong mengambil waktu sejenak untuk mengingat apa yang telah terjadi, dia berkata, saya tidak terlalu memperhatikan, tetapi tampaknya sekitar 50 hingga 60 meter. Namun, saya perhatikan bahwa saya tidak dapat melihat apapun dengan deteksi spiritual di arah lain. Jaraknya hampir 2 kali lipat di depan, tapi hanya itu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Dong, roh-roh Huo Yuhao segera bangkit, sedemikian rupa sehingga kelelahannya pun berkurang dalam jumlah besar. Itu keren. Ini benar-benar berfungsi jika saya melakukannya seperti ini. Namun, energi spiritual saya terkuras terlalu banyak. Petik 2. Ketika ia mencoba memusatkan jangkauan deteksi spiritualnya ke satu arah dan memperluasnya, pengurasan energi spiritualnya hampir 10 kali lipat dari biaya normal. Inilah sebabnya mengapa energi spiritualnya menjadi terlalu lama dalam waktu yang singkat. Namun, Huo Yuhao percaya bahwa alasan dibalik habisnya energi spiritual adalah karena ini adalah pertama kalinya ia mencoba melakukan ini. Dia percaya bahwa dia akan menjadi lebih baik jika dia berlatih lebih banyak di masa depan. Guru Fan Yu telah mengatakan bahwa dia bisa menjadi muridnya begitu jangkauan deteksi spiritualnya dapat mencapai 100 meter di setiap arah. Setelah melihat kekuatan yang mengerikan dari alat-alat jiwa, serta mendengar perkenalan Keitu kepada mereka, dia dipenuhi dengan minat terhadap keberadaan misterius ini. Kelas 1. Kelas 1. Semua 91 siswa sudah duduk di kelas 10 menit sebelum bel sore dibunyikan. Selain itu,
Ada keheningan yang tidak biasa di antara kelas. Tidak ada siswa yang berani menimbulkan kebisingan. Ini mungkin mengapa dikatakan, terkadang guru tidak bersikap keras, karena membuat siswa belajar dengan serius memiliki banyak keuntungan. Karena mereka tidak menugaskan kursi, Wang Dong dan Huo Yuhao duduk bersama. Keduanya yang baru berusia 11 tahun tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Huo Yuhao secara alami mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalannya ketika dia mengubah arah deteksi spiritualnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Dong. Saat Zhou Yi perlahan berjalan ke ruang kelas, suasana di dalam kelas 1 berubah serius. Huo Yuhao dan Wang Dong juga terbangun dari perenungan mereka. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, Huo Yuhao telah memulihkan banyak energi spiritual dan kekuatan jiwanya, terutama karena ia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa untuk memulai. Paling tidak, dia tidak merasa lemah lagi. Semua orang berdiri dan berkumpul di alun-alun. Tanpa diduga, Zhou Yi mengatakan ini segera setelah memasuki ruang kelas, sebelum langsung berbalik untuk pergi. Tidak ada yang berani membuang waktu. Kerumunan siswa dengan cepat meninggalkan ruang kelas dan mengikuti Zhou Yi dengan tertib dan tenang ke Shrek Plaza. Mereka tidak menyadari bahwa Zhou Yi tiba-tiba memiliki senyum yang tersembunyi di matanya. Guru ini, yang ketat sampai-sampai agak sesat, saat ini berpikir bahwa pasti ada beberapa keuntungan untuk mengajar siswa baru. Setidaknya para siswa baru ini kurang nakal, yang membuat mereka lebih mudah dikendalikan. Mereka tidak seperti para siswa dari tahun ketiga atau lebih tinggi, yang lebih arogan dan pemberontak karena mereka sudah memiliki prestasi tertentu. Setumpuk rantai besi telah ditumpuk di Shrek Plaza pada waktu yang tidak diketahui. Di bawah perintah Zhou Yi, para siswa mengaturnya dengan rapi. Wang Dong, Zhou Yi berseru, hadir. Wang Dong mengambil langkah maju. Zhou Yi berbicara kepada para siswa, saya telah membalik-balik hasil tes masuk Anda, dan saya telah menambahkan mereka ke tes yang kami lakukan pagi ini. Saat ini, dari Anda semua, Wang Dong memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Karena itu, saya dengan ini menyatakan bahwa dia akan menjadi pemantau kelas-kelas 1 mulai sekarang. Posisi monitor kelas adalah posisi yang mudah berubah, dan siapapun yang memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dapat melakukannya dan menggantikannya sebagai monitor kelas yang baru. Apakah Anda semua mengerti? Kami mengerti. Tatapan beberapa siswa laki-laki yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam kekuatan mereka segera berubah tajam, sementara tatapan dari siswa perempuan tampaknya menjadi jauh lebih hangat ketika mereka melihat Wang Dong. Zhou Yi menunjuk ke arah rantai besi di depannya. Ini adalah jas chainmail yang khusus memperkuat kebugaran fisikmu. Anda masing-masing akan mengambil satu. Setelah Anda memakainya, mulailah berlarian di sekitar alun-alun. Anda akan terus berlari dari sekarang sampai bel menandakan akhir dari dering kelas. Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda, tetapi Anda tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa apapun. Peringkat Anda akan didasarkan pada jumlah putaran yang telah Anda selesaikan di akhir kelas, dan orang yang berada di posisi terakhir akan dikeluarkan dari kelas 1. Ada sesuatu yang perlu saya tekankan. Di kelas saya, eliminasi tidak hanya terjadi selama periode ujian, itu bisa terjadi kapan saja. Hari ini, 91 orang akan menjadi 90 orang. Mulai berlari. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan jari kakinya, dan satu set lengkap rantai yang terbuat dari rantai besi tebal terbang ke arah Wang Dong. Wang Dong buru-buru menangkapnya dan memakainya. Begitu dia mengaktifkan chainmail, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah ekspresinya. Chainmail ini beratnya setidaknya 15 kg. Ketika para siswa mendengar bahwa orang yang berada di posisi terakhir akan dihilangkan, bagaimana mungkin mereka berani membuang waktu? Mereka semua berlari dan meraih satu set chainmail. Siswa laki-laki sedikit lebih baik, sementara mayoritas siswa perempuan menjadi pucat setelah mengenakan chainmail berat. Zhou Yi dengan dingin berkata, saya tahu bahwa banyak dari Anda ingin mengatakan bahwa ini tidak adil karena ada celah bawaan antara tubuh pria dan wanita. Bahwa tingkat kebugaran fisik dari alat, binatang, dan penguasa jiwa pertempuran berbeda. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya memperlakukan semua orang dengan setara di kelas saya. Pikirkan tentang itu. Jika Anda berada di medan perang, apakah musuh Anda akan menghindarkan Anda hanya karena Anda seorang gadis atau master alat? Mulai sekarang, menjalankan, tidak peduli seberapa besar mereka ingin mengutuk Zhou Yi, tidak ada siswa yang berani berbicara protes. Dengan Wang Dong memimpin, mereka secara kolektif berlari menuju tepi lapangan,
dan mulai berlari dengan chainmail yang berat di tubuh mereka. Tidak ada yang ingin dihilangkan. Begitu mereka mulai berlari, kekuatan berlari mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan pagi itu. Wang Dong memimpin dan berlari di depan. Tidak peduli apakah itu jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya, dia adalah sosok yang unggul dalam kelompok siswa. Meskipun dia mengenakan setelan chainmail, kecepatannya tidak berkurang sedikitpun. Beberapa siswa pria yang ingin bersaing dengannya juga maju ke depan, mengikutinya dengan cermat. Huo Yuhao tidak mempercepat, dia sangat jelas tentang situasi tubuhnya. Zhou Yi mengatakan bahwa mereka harus berlari sampai bel berbunyi, namun kelas sore hampir 4 jam. Itu baru saja dimulai. Target paling masuk akal yang dia rumuskan untuk dirinya sendiri adalah bertahan dan berlari sampai bel berbunyi, tidak bersaing dengan yang lain. Dengan demikian, kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada yang lain ketika dia mulai. Huo Yuhao memandang saat semua orang menyusulnya satu persatu, tetapi dia tidak menjadi tidak sabar. Langkahnya sedikit lebih lambat, tetapi mereka stabil dan seragam saat dia berlari ke depan. Setelah hanya 2 putaran, Huo Yuhao sudah mati terakhir. Bahkan para siswi telah menyusulnya. Namun, dia tidak membawanya ke hati. Ketika dia mencapai pangkuan keempatnya, orang yang berada di posisi pertama, Wang Dong, sudah memukulnya sekali. Ketika Wang Dong melewatinya, dia bahkan memberinya tatapan terperangah. Namun, Huo Yuhao tidak mengambil hati, dan tersenyum padanya sebagai balasan. Zhou Yi tanpa ekspresi berdiri di tengah-tengah alun-alun ketika dia melihat para siswa berlari. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.